pada kegiatan pelatihan mengajar di mana saja dengan Google Workspace for Education, kolaborasi Google Master Trainer Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya akan dipandu oleh Ibu moderator. Kepada Ibu Fauziah, kita persilakan. Terima kasih. Bu Fauziah. Bu Fauziah belum co-host, Pak T. Oke. Sabar sebentar. Oke, silakan Bu Fauziah. Mohon maaf. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Terima kasih kepada host Bapak Teguh Julizal, SPD MPD, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Aceh Jaya Bapak Abdul Jabar, SPD, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Jaya Bapak Arhadian SE MPD, Ketua IGI Kabupaten Aceh Jaya Bapak Maswadi SPD, Ketua PGRI Kabupaten Aceh Jaya Bapak Julianto ST MSI, Ketua JSDI Kabupaten Aceh Jaya yaitu Bapak Ernaldo Pianri SPD, beserta Bapak Ibu Kepala Sekolah, para trainers, panitia, dan seluruh para hadirin, Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada acara pelatihan mengajar di mana saja dengan Google Workspace for Education, kolaborasi Google Master Trainer Kabupaten Aceh Jaya yang dilaksanakan secara virtual pada hari ini. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul pada acara hari ini walaupun hanya melalui room virtual. Tak lupa salat dan salam kita lantunkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Untuk mengawali acara kita, marilah kita membaca Al-Quran bersama-sama. Al-Fatihah. Semoga acara ini dirahmati Allah dan kita diberikan ilmu pengetahuan sesuai dengan petunjuk Allah yang Maha Esa. Sebelum acara dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fauziah, saya bertugas di SMP Swasta Darul Abrar, dan pada hari ini saya bertindak sebagai moderator. Baiklah, rangkaian acara yang akan kita lewati hari ini adalah pembukaan, laporan pelaksana kegiatan oleh panitia, sambutan pihak Revo dan Kemdikbud, sambutan dan arahan oleh Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Jaya, sambutan dan arahan sekaligus pembukaan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya. Untuk menghemat waktu, langsung saja kita dengarkan laporan pelaksana kegiatan oleh panitia. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Abu Bakar SPD. Kepada Bapak Abu Bakar, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, Bu Fauziah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, yang pertama sekali marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita bisa bergabung di ruang virtual ini. Salat dan salam kita alamatkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merubah akhlak manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah seperti yang kita rasakan saat ini. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya, Bapak Abdul Jabar SPD, yang kami hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Jaya, Bapak Rahadian SE MPD, Ketua IGI Kabupaten Aceh Jaya, Bapak Maswadi SPD,
Ketua PGRI Kabupaten Aceh Jaya, Bapak Julianto ST MSI, yang juga kami hormati Bapak Ketua JSDI Kabupaten Aceh Jaya, Bapak Hernal Noviandri SPD, yang kami muliakan kepada seluruh Bapak Ibu para trainer, host dan moderator, dan yang sangat istimewa kepada seluruh peserta pelatihan yang terdiri dari pengawas sekolah, kepala sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, dan juga ada operator sekolah yang itu dari tenaga kependidikan yang sudah bergabung pada pelatihan ini. Baiklah Bapak dan Ibu, izinkan kami melaporkan terkait kegiatan pelatihan ini. Bapak dan Ibu, nama pelatihan ini adalah mengajar di mana saja dengan Google Workspace for Education. Bapak dan Ibu, Google Workspace for Education adalah seperangkat tools atau alat yang disediakan oleh Google yang dispesialkan for education. Artinya buat pendidikan, yang mana Kemdikbudristek bekerja sama dengan Google sehingga terciptalah aplikasi-aplikasi yang mendukung pembelajaran. Adapun tujuan dari pelatihan ini yaitu membantu rekan-rekan pendidik dan juga tenaga kependidikan agar bisa memanfaatkan Google Workspace for Education dengan akun belajar ID. Yang kedua, mendukung kegiatan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Apalagi saat ini walaupun kita tatap muka terbatas, kebanyakan sedang masa pandemi. Yang ketiga, mendukung proses pembelajaran di satuan pendidikan melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi Bapak Ibu, anak-anak didik kita saat ini sudah sangat akrab dengan yang namanya teknologi, apalagi dunia digital yang sudah sangat akrab, maka salah satu dari inti kegiatan pelatihan ini adalah untuk penerapan teknologi dan informasi. Selanjutnya yang keempat adalah berkolaborasi dengan sesama pendidik dan juga tenaga kependidikan. Bapak dan Ibu, ingin kami sampaikan bahwa jumlah peserta pelatihan itu 255 orang karena ada tambahan. Tadi barusan ada 5 orang yang semula kita tutup pendaftaran sampai 250 orang. Yang peserta ini Bapak Ibu berasal dari pengawas sekolah, dari kepala sekolah, guru dan TU, dan juga asal daerahnya ini dari seluruh Indonesia. Ada yang dari Kepulauan Riau, ada dari Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, Sulawesi Barat, dan umumnya dari Aceh Jaya. Alhamdulillah, selamat datang Bapak Ibu semua dari seluruh Indonesia. Bapak dan Ibu, trainer yang berkolaborasi pada kegiatan pelatihan ini berjumlah 9 orang. Yang pertama ada Pak Ernal Noviandri, asal dari SMKN 1 Calang, beliau juga Ketua JSDI. Saya sendiri, Abu Bakar dari SMA Negeri 1 Tenom, Bapak Muhammad Safdi dari SMA N Kluang, Ibu Mardiana dari SD Negeri 1 Calang, Ibu Fiza Suhana dari SMP Unggul Calang, ada Ibu Yusliana SMP Negeri 2 Panga, Ibu Cud Dewi Maya Sofa dari SD Negeri 1 Panga, Ibu Cud Intan Mutia dari SMP Negeri 1 Krungsabe, dan juga yang terakhir Ibu Novi Andriani dari SD Negeri 3 Calang. Bapak dan Ibu, jadwal pelatihan ini berlangsung selama 3 hari video conference, mulai tanggal 8 sampai dengan 10 September 2021, dimulai dari pukul 14.30 dan berakhir di pukul 16:30. Ya, dan juga nantinya kita ada bimbingan via Google Classroom dan juga grup WhatsApp, itu berakhir sampai dengan 14 September 2021. Bagi peserta yang dinyatakan lulus akan diberikan e-sertifikat, e-modul, dan juga template menarik. Kegiatan ini Bapak Ibu tidak dipungut biaya dan gratis 100%. Ini semua kami persembahkan dari para trainer sebagai wujud sumbangsih dan partisipasi kami dalam meningkatkan mutu pendidikan di Aceh Jaya. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya, Bapak Kacapdin Wilayah Kabupaten Aceh Jaya, yang selalu memberi dukungan dalam setiap kegiatan pelatihan, peningkatan kompetensi guru, dan juga kepada seluruh organisasi profesi yang berkolaborasi. Ada PGRI, ada IGI, ada JSDI Kabupaten Aceh Jaya, beserta seluruh para trainer yang berkolaborasi bersama dalam menyelenggarakan acara ini. Semoga acara ini berlangsung dengan khidmat
dan Aceh Jaya semakin maju dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan pendidikan kita semakin maju. Sekian laporan dari panitia. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, baru saja kita mendengarkan laporan pelaksana kegiatan dari panitia. Selanjutnya, kita saksikan video sambutan dari pihak Revo dan Kemdikbud yang diwakili oleh Bapak Stephen Sutantro. Izin Pak Teh Julia, suaranya belum kedengaran Pak. Pak Abu, minta Ya. bantu share ya. Ini bermasalah sepertinya di laptop saya. Oh ya, Oke, volumenya nggak mau hidup. Oke ya. oke sebentar Bapak Ibu ya. Masih belum ada suara Pak Abu. Mana saja. Saya senang sekali melihat Bapak. Halo Bapak Ibu semua, nama saya Stephen Sutantro. Saya adalah Oke. Google Certified Trainer di Revo Indonesia. Kami adalah Google for Education Professional Development Partner yang spesialisasinya membantu Bapak Ibu untuk sama-sama belajar bagaimana maksimalkan akun pembelajaran untuk belajar di mana saja. Saya senang sekali melihat Bapak Ibu bergabung di pelatihan bersama Google Master Trainer yang membantu Bapak Ibu untuk memaksimalkan akun pembelajaran, untuk merancang pembelajaran yang kolaboratif, membangun komunikasi yang efektif, dan juga membuat metode penilaian yang akan menghemat banyak waktu dan tentunya akan membuat pembelajaran Bapak Ibu interaktif di mana saja. Oleh sebab itu kami mendorong, ayo Bapak Ibu, sama-sama maju, kita mau sama-sama belajar berubah,
karena Bapak Ibu akan menemukan cara baru belajar di mana saja yang seru sekali. Jadi kami berharap Bapak Ibu bisa betul-betul menyimak, fokus, dan berani mencoba. Jangan takut salah, jangan takut untuk bertanya. Ayo sama-sama kita mempraktekkan materi hari ini, karena materi hari ini akan sangat seru sekali. Ya, dan kami berharap materi ini tidak berhenti di sesi pelatihan ini. Kami berharap Bapak Ibu bisa membagikan materi ini kepada guru, siswa, supaya Bapak Ibu bisa sama-sama menerapkan akun pembelajaran di sekolah Bapak Ibu untuk belajar di mana saja. Akhir kata, saya mengucapkan selamat belajar dan mengajar di mana saja dengan akun pembelajaran. Yuk sama-sama mulai mengaktifkan semangat belajar Bapak Ibu bersama akun pembelajaran. Selamat belajar Bapak Ibu. Oke, Pak De. Baiklah, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dan arahan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Jaya. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Arhadian SE MPD. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang saya hormati Kakanda saya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya, Bapak Ketua PGRI Aceh Jaya, Bapak Julianto, Bapak Ketua IGI Aceh Jaya, Pak Maswadi, dan sahabat saya ini, calon The Racing Star di masa depan, Ketua JSDI ya, Pak Ernal, dan Bapak Ibu pengawas serta Bapak Ibu guru. Kami mohon maaf kalau pakaian kami hari ini memang di luar prediksi, karena beberapa waktu kemarin kami ditugaskan oleh Bapak Gubernur Aceh melalui Dinas Pendidikan untuk melakukan rapat koordinasi dengan lintas sektoral, yaitu dari Dinas Pendidikan Aceh, Dinas Kabupaten Kota, Cabang Dinas, serta BKA, yaitu tentang seleksi P3K. P3K yang akan dilaksanakan serentak tanggal 13 September besok, tahun 2021, dari tahap pertama. Dan alhamdulillah, biarpun dengan waktu yang sangat minim, tapi kami punya motivasi kuat bersama Bapak Kepala Dinas untuk menyukseskan kegiatan itu dengan segala kekurangan dan kemampuan yang ada pada kita. Bapak Ibu yang saya hormati, seminggu lalu Pak Abu menghubungi saya tentang rencana anak-anak muda ini yang luar biasa untuk melaksanakan kegiatan workspace for education, dan kami sangat mendukung kegiatan itu. Tapi yang paling membanggakan hari ini atau membuat kegembiraan bagi kami bahwa tindak lanjut dari Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 16 tahun 2001, Pusat Data dan Teknologi Informasi mengeluarkan surat tentang peluncuran pelatihan admin belajar ID dan Jawara Belajar.id. Di lampirannya saya melihat bahwa hari ini telah bertambah calon peserta, diberikan tambahan calon peserta yang dulu tidak melihat dari sisi pendidikan usia dini atau sekolah dasar kelas khususnya kelas 1 dan kelas 4, tapi hari ini Kementerian melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi telah menambah kesempatan bagi peserta untuk mengikuti kegiatan ini. Kemudian lagi yang paling membuat kami hari ini senang adalah keterlibatan pemerintah daerah untuk memantau pelaksanaan kegiatan ini, yaitu melalui akun yang diserahkan kepada kami melalui akun ringkas.kemendikbud.go.id. Tapi saya mencoba mendaftar tadi. Alhamdulillah masih beberapa kendala, tapi nggak apa-apa, saya akan coba terus sampai dengan saya berhasil masuk.
bahwa hari ini ke depan kami pemerintah daerah termasuk Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bekasi Jaya akan dapat memantau pelaksanaan kegiatan ini. Nah, artinya kami dapat melihat sejauh mana capaian atau penggunaan ini bisa semaksimal mungkin, dan kami mendukung kegiatan ini dan berharap bahwa Bapak Ibu guru khususnya di Kabupaten Aceh Jaya dapat berperan aktif dalam kegiatan ini, dan jangan lupa bahwa hasil akhir semuanya adalah meningkatkan proses atau mutu pendidikan di satuan pendidikan masing-masing. Kemudian Bapak Ibu, dengan tidak memperpanjang mukadimah, saya kembali mengingatkan dengan tidak bosan-bosannya bahwa kita sudah melihat bahwa hari ini semua sudah melalui teknologi dan informasi. Penggunaan media-media informasi sudah sangat harus dituntut hari ini. Maka sekali lagi saya mengingatkan kita semua bahwa pembelajaran daring bukan pembelajaran pada masa COVID-19, tapi pembelajaran yang dipaksa hadir lebih cepat. Artinya ke depan sistem pembelajaran daring sangat dituntut oleh keadaan dan masa yang akan datang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Jaya yang sudah memberi sambutan sekaligus arahan pada acara hari ini. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya marilah sama-sama kita mendengarkan sambutan dan arahan sekaligus pembukaan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya, yaitu Bapak Abdul Jabar SPD. Kepada Bapak Abdul Jabar SPD, disilakan dengan segala hormat. Segala puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izinnya lah kita pada kesempatan ini telah dapat mengikuti suatu kegiatan yang sangat luar biasa, yaitu suatu program yang sudah disepakati oleh para pendiri dari kalangan guru untuk bisa menyesuaikan diri di era digitalisasi saat ini. Selanjutnya selawat dan salam mari sama kita sanjungkan ke pangkuan junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati Bapak Kepala Cabang Pendidikan Aceh Wilayah Calang, yaitu Bapak Rahadian SD MPD, yang telah hadir bersama kita pada hari ini. Yang kami hormati Ketua IGI Kabupaten Aceh Jaya, yaitu Bapak Maswadi SPD. Yang kami hormati Bapak Ketua PKRI Kabupaten Aceh Jaya, Bapak Julianto SP MSI. Yang kami hormati Bapak Ketua JSDI Kabupaten Aceh Jaya, yaitu Bapak Ernal Noviartri SPD. Serta kolaborasi trainer Kemendikbud yang berasal dari Aceh Jaya, yang kami hormati Ibu Ernal Noviandri, yang berasal dari SMK Negeri 1 Calang, serta Bapak Abu Bakar SMA Tenom, Bapak Muhammad Safdi SMA N Keluang, Bapak Ibu Mardiana, Guru SD Negeri 1 Calang, Ibu Fiza Suhana, itu Kepala SMP Negeri Unggul Calang, Ibu Yusliana, Kepala SMP Negeri 2 Panga, Ibu Cut Dewi Maya Sopa, SD Negeri 1 Panga, kemudian Ibu Cut Intan Mutia, Kepala SMP Negeri 1 Purung Sabe, yang kami hormati juga Ibu Novi Andriani, SD Negeri 3 Calang. Bapak Ibu, para peserta pelatihan pada hari ini yang kami muliakan, kami sangat merasa bangga dan gembira atas adanya program ini,
yang pada hari ini dapat dilaksanakan dan diikuti oleh lebih kurang 255 peserta dan ada dari luar Aceh Jaya. Tentu ini kita menyambut baik program yang sangat luar biasa dari penggagas, dari panitia yang tadi yang sudah cukup luar biasa, yang telah siap dalam kondisi seperti ini sehingga dapat berkoordinasi sehingga terlaksana acara ini. Ini sangat luar biasa. Kami menghargai dan kami berikan terima kasih yang luar biasa. Semoga kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Seperti tadi Bapak Chardin telah menyampaikan, ini tidak ada tawaran. Jalur ini harus kita lewati, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Mungkin daerah yang lain dengan alasan level keadaan COVID-19, ya dengan terpaksa harus belajar daring. Tentu belajar daring harus menguasai IT. Maka oleh karena itu, kita dengan ada program ini, kita akan dukung. Dan melalui ini sangat efektif, sangat dimungkinkan bagi orang-orang yang telah menguasai IT. Tapi kalau yang tidak mungkin agak jadi masalah. Tentu ini nanti akan ada suatu program yang perlu pembinaan bagi guru-guru kita. Pertama perlu sarana, yang kedua juga perlu menguasai IT sehingga mereka juga bisa bergabung dalam kegiatan ini. Bapak Ibu, kami dengan Bapak Chardin mengucapkan terima kasih. Kami sepakat, kami siap mendukung sepenuhnya. Apa saja nanti dalam kegiatan ini kita bisa duduk bersama sehingga kegiatan ini tentu merupakan manfaat yang luar biasa yang akan dirasakan oleh guru-guru kita nantinya karena dapat belajar di mana saja. Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Dalam kondisi seperti ini, Bapak Ibu tetap komit dalam melaksanakan kegiatan ini. Kami dari Dinas Pendidikan, juga Pak Chardin tadi, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menggagas program ini. Akhirnya untuk membuka acara ini, tadi disampaikan ada 3 hari pelatihan. Pada hari ini, Rabu, kegiatan belajar di mana saja ini kami nyatakan dibuka dan siap untuk dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya yang sudah memberikan arahan pada hari ini, sekaligus juga pembukaan. Selanjutnya, untuk memberkati acara kita, marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Dengan berakhirnya serangkaian acara tadi, maka berakhirlah acara pembukaan. Untuk Bapak Ibu, mohon mengaktifkan kamera untuk kita foto bersama yang akan dipandu oleh host. Silakan host. Oke, kita mulai di layar pertama ya. Bapak Ibu tolong hidupkan kameranya masing-masing. Layar pertama. 1, 2, 3. Tahan ya. Layar yang kedua. 1, 2, 3. Ada 6 layar. Layar ketiga. 1, 2, 3. Layar keempat. Ini masih banyak yang tidak aktif kamera. Tidak apa-apa, kita 1. Kita tunggu ya sebentar. Masih banyak yang tidak aktif nih kameranya. Bapak Ibu yang di halaman 4 nih. Baik, 1, 2, 3. Adanya Uci itu. 1, 2, 3. Oke, selesai. Bu Fauzia, silakan dilanjut. Baik, terima kasih Pak Teguh Julizal. Oke Bapak Ibu, berakhir sudah acara pembukaan kita. Kita break dulu selama 10 menit. Saya selaku moderator mohon undur diri sejenak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kacap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Terima kasih Pak Terima kasih Kacap. Pak Kepala Dinas, terima kasih. Minta izin ya. Siap, terima kasih Pak Kadis, Pak Ya Kacap. Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita rehat sejenak dulu. 10 menit Pak Ernal ya. Boleh 5 menit juga enggak apa-apa Bu. Makin Karena cepat nanti makin asar. Iya, nanti kita ada Iya, asar ya. Pada aja ya. Ini Ya betul. boleh. Yang ada kopi diminum dulu. Yang ada Itu kopi. foto Pak Yulianto udah berubah wajah. Mana nih? Mana Pak Julianto nih? Bisa ganti Udah wajah berubah nih. wajah. Silakan gorengannya dimakan dulu, Pak Safdi. Kopinya diminum. Pak Julianto ada tamu tadi. Oh, ada tamu ya. Siap Pak, siap. Enak juga ada penggantinya Pak Julianto ya. Ada tamu dari dinas dinas apa? Dari Kanwil. Siap. Oke sip, mungkin sambilan rehat Pak Ernal, Pak Abu, mana teman-teman kita ini yang dari trainer? Ada nih, udah standby semua Pak Sabdi. Ya kan Bu Nur Baiti udah ngunyah ada kan, udah makan gorengan. Nggak bagi-bagi ya. Ya, siapa tahu dulu nih siapa yang minum kopi, makan gorengan kan. Bu Rista Nora, mungkin nih sekarang ada Pak Abu nih. Gimana tadi udah selesai masalahnya? Udah bisa login? Belum bisa Pak Ernal juga. Oh ya. Saya tadi nggak bisa coba kan karena lagi dalam perjalanan. Bu Rafika tadi. Bu Mardiana, selamat bergabung Bu Mardiana. Pak D, Bu Mardiana tuh. Tolong jadikan co-host. Ada Bu Fiza juga. Bu Yang Fiza juga. Boleh kita buka dulu suara. Silakan Silakan Pak Bapak Des. Ibu. Buka suara aja Bisa dulu. Kita aktifkan rehat orang mic-nya. 5 menit aja. Boleh diaktifkan mic-nya kalau mau Bapak Ibu berbicara yang Bapak Ibu. mau ngobrol silakan diaktifkan mikrofonnya. Ya, terima kasih Bapak Haus sudah mengaktifkan saya. Selamat bergabung Bapak Ibu semuanya. Ada yang pengimbasan kedua nggak di sini nih? Yang ada pengimbasan kedua, yang ikut pengimbasan, coba di chat tuh, di dalam chat. Berarti yang ada ikut pengimbasan kedua, betul-betul mau belajar masalah akun belajar ID. Kayaknya ada nih wajah-wajah lama nih pengimbasannya. Saya lihat ada beberapa orang, kawan-kawan yang ikut kembali di pengimbasan kedua. Ini mantap saya nih. Siapa nih? Pak Hidayat. Saya. Oh iya, coba tuh di chat biar saya bacakan. Nggak kelihatan fotonya. Mungkin di layar selanjutnya. Bu Ardiana, oh Ibu Kepsek hebat ini. Ibu kepala sekolah harus tahu belajar ID ya, biar kawan-kawan gurunya bisa aja Bu Mar. Iya, Ibu kan ikut ya Bu di GMTL pengimbasan Iya. ya. Iya, dia ikut. Ya, semoga semakin bisa menguasai GWE kali ini. Insyaallah ya. Nah, Bu Irna Yanti udah makan gorengan juga nih. Nggak bagi-bagi. Bu Ir ya. Bu Tapi Fau ini dimakan kayaknya Bu Fau lebih gorengannya. rame nih. Lebih rame kali ini ya Pak Ernal ya. Ya, Pak rame yang bergabung nih alhamdulillah. Memang Pak Ernal lagi mantau nih ya siapa yang makan gorengan. Ya, ini saya sengaja tahu nih siapa nih yang nggak bagi kan. Rahmayani nih. Pak Ernal, mungkin Pak Abu perlu disampaikan kawan-kawan yang ikut pengimbasan di tahap pertama. Iya, ketika Bu. ikut pengimbasan tahap kedua, apakah masih dapat sertifikat apa tidak? Boleh Bu, nanti kita berikan Pak Ernal ya. Oh iya, betul. Kita Berarti berikan. nanti ada sesi selanjutnya Tetap. ya. Gak apa-apa Pak Ibu, Kalau nanti mau yang tanda tangannya Bapak Kepala Dinas nanti. Tenang aja nanti dapat. Mantap. Ini Tetap Ibu Mawarda, diberikan. Ibu Inci juga nih. Ya, ada Bu Peserta-peserta Purnama lama juga. ini Ya, GMT selamat nih. bergabung juga Bapak Ibu yang dari luar Aceh ini.
Ini banyak nih Pak Ernal ya. Ada Oh, keren. dari luar. Salam kenal nih. Ya, salam kenal semuanya Bapak Ibu ya. Ada yang dari Kepulauan Riau, Jawa Timur ya, Nusa Tenggara Barat. Kepri rajin nih ikut di Aceh Jaya. Ya, Ada Riau beberapa nomor kali. 1. Nomor Iya. 1 Riau tuh. Dari program Aplikasi Belajar Megaya, ID nomor 1. Megaya dulu, pengimbasan belajar ID di Microsoft juga. Riau selalu hadir. Luar biasa. Gabung. Nomor 1. Nampaknya jawarannya Riau nanti. Di sana juga Riau ya yang pertama ya. Iya. Tapi jauh kali kemari itu berarti bagus nih, rasa ingin tahunya besar. Pak Erna ngopi dulu. 1 menit lagi kita mulai aja. Bu Pau kayaknya masih setia kali dengan Microsoft ya Bu Pau. Dindingnya udah dicat permanen Bu. Kemarin kami kan Bu Pau kan trainer Microsoft. Ya masih ada utang tuh sama peserta Microsoft. Iya, karena di Microsoft mungkin ya ada teman-teman yang ikut juga kan. Di Microsoft kita untuk sertifikat Microsoft kan terlibat langsung ke pihak Microsoft-nya mintanya. Jadi ya terkendalanya di sana. Harus menunggu dari Microsoft-nya gitu ya. Benar. Mungkin ini nanti ada rekan-rekan yang ikut kan yang bisa informasikan ke rekan-rekan peserta. Kita sudah mengusulkan kita menunggu sertifikat dari Microsoft-nya seperti itu. Jadi kalau memang sudah diberikan link langsung kita share. Tapi kalau untuk yang di GWE ini kita kan koordinasinya ke Dinas Pendidikan. Dan juga kemarin terkendala agak lama di penyelesaian di dinas juga. Jadi makanya ya harap maklum lah karena kita berkaitan dengan pihak lain, pihak ketiga. Betul. Mana Bu Isliana? Bu Isliana. Iya Pak. Iya, selamat bergabung Ibu. Iya, tapi ini ada sedikit troublemaker nih Pak. 2 perangkat Ibu. Jangan. Ya, 2 perangkat. Kalau 2 perangkat matikan aja 1 Bu atau kasih jauh aja 1. Colok headset. Yang perangkat komputer dari tadi memang tidak bisa Pak. Oh gitu. Jadi kalau suara terdengar, tapi kalau untuk video bermasalah. Sudah saya coba-coba, tapi kayaknya memang laptopnya nih yang bermasalah Pak Bu. Oh gitu ya Bu. Oke sih Bu. Oke. Halo Bu Yuslana. Iya ya Pak. Apa kabar? Ini pun suaranya kayak susah kali Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Pak Dahlan, apa Pak Dahlan? Ya Pak Abu, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Pak Dahlan apa kabar? Alhamdulillah juga sehat. Lama nggak ketemu Pak Dahlan ya? Udah lama nih. Iya. Bu Yusliana juga lama. Bu Yus ya? Iya. Alhamdulillah. Ini baru. Gimana Pak? Ganti foto ah. Itulah Pak, ini ceritanya saya 2 perangkat ini, 1 Android, 1 lagi laptop. Karena kan kalau di laptop kayaknya laptopnya yang bermasalah, tapi kalau di Android tidak apa-apa, cuma tidak masuk dengan akun Belajar ID. Tidak bisa masuk dengan akun Belajar ID, kemudian kalau di laptop masuk dengan akun Belajar ID, namun laptopnya yang bermasalah sehingga videonya tidak nampak. Oh ya. Halo Pak Dahlan. Oh Pak Sep. Pak Sep. Yo. Dapodi gimana Dapodi? Oh panen Aceh Jaya ada metang. Pak Dahlan pemecah rekor Dapodik ya. Patch berapa udah? Berapa boleh? Dapodi 2022. Berapa boleh Pak Sep? Pak Asep melangkah maju ke depan. Nah, lagi yang maha Pak Asep. Pak Asep ketua. Iya, betul. Kajian mulai juga, Pak. Mulai juga, Budi. Kajian mulai nampaknya. Halo Bapak T.
Julisa, Semangat Bapak Pak Sep. Julisa. Mungkin yo kajian mulai berarti juga Bu Fauzia. Siap Bu. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam kegiatan inti, yaitu penyampaian teknis pelatihan dari trainer kita, yaitu Bapak Ernal Noviandri SPD. Nah, beliau ini Ketua JSDI Kabupaten Aceh Jaya, kemudian beliau ini adalah pelatih nasional IGI, Sekretaris IGI Aceh Jaya, dan juga guru SMK Negeri 1 Calang. Jadi, tidak ada yang tidak kenal Bapak Ernal ini ya. Jadi kepada Bapak Ernal kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rekan-rekan guru hebat yang saya hormati, para trainer, Bapak Ibu kepala sekolah, pengawas yang juga tergabung dalam room ini sebagai peserta atau sebagai undangan. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang kami sampaikan terkait dengan juknis pelaksanaan pelatihan kita agar kita tahu dan lebih terarah. Izin saya share screen. Bisa tampil Bu Fau mungkin Pak Abu? Iya, lagi proses Pak, lagi proses. Udah jalan tapi masih hitam. Kita tunggu sebentar. Oke, baik, sambil menunggu mudah-mudahan masih semangat ya, masih semangat karena terlihat dari wajah-wajah ceria tadi tegur sapanya. Nampaknya Bapak Ernal terkendala dengan jaringan nih Bu Pau ya. Sepertinya Ya Pak. Pak Bu, ini belum nampak juga nih share screen-nya. Iya, itu Oke, sudah nampak Pak Ernal. Ya, itu sudah mulai. Sudah ya? Oke, sorry. Ini dia kendala kita kan. Saya berkali-kali mengatakan bahwa ya internet kita nggak stabil. Your internet connection is unstable. Oke, baik, tapi enggak apa-apa, itu bukan menjadi penghalang buat kita untuk belajar. Ya Pak Ibu ya, izin saya ingin menyampaikan sedikit petunjuk teknis agar kita lebih terarah. Bapak Ibu, nah saya tidak bercerita kisah kata lagi di sini karena kemarin waktu pembahasan pertama saya sudah cerita kisah kata yang terlambat melompat dari panci yang panas seperti itu. Tapi di sini Bapak Ibu tidak orang yang tidak terlambat, bahwa Bapak Ibu adalah orang yang sangat cepat untuk menyesuaikan diri dengan pembelajaran atau dengan situasi pada saat ini. Tapi saya ingin juga mengatakan bahwa kadang-kadang kita perlu menjadi kata yang tuli, seperti kisah kata tuli, Bapak Ibu pernah dengar. Bahwa kata yang tuli itu mengabaikan omongan negatif dari yang lain sehingga dia mencapai puncaknya. Kita harapkan kita juga demikian. Bapak Ibu, untuk mengajar di mana saja dengan Google Workspace for Education. Nah, pelatihan ini kita laksanakan dengan tujuan bahwa kita sebagai peserta mampu memanfaatkan akun belajar ID yang sudah diberikan oleh Kemdikbud. Mana seperti yang diketahui tadi bahwa semua jenjang sekarang sudah memiliki akun belajar ID. Kemudian nanti dengan pelatihan ini Bapak Ibu bisa berkolaborasi antar pendidik, memanfaatkan dalam proses belajar daring, ya, dan membuat pembelajaran yang pastinya menjadi asik, menarik, dan berteknologi. Nah, pelaksanaan ini insya Allah pelatihannya kita laksanakan
melalui Google Meet. Nanti kalau memang pesertanya memungkinkan, kita coba sekali melalui Google Meet dan Zoom meeting, itu pastinya seperti hari ini, dan Classroom. Nah, kemarin Bapak Ibu juga sudah diajak bergabung di Classroom. Pelaksanaan pelatihan itu kita mulai hari ini, tanggal 8 sampai dengan 10 September. Ya, sampai dengan 10 September, itu seperti yang disampaikan Pak Abu tadi, mulai jam 14.30 sampai 16.30 itu video konferensinya. Tapi secara bimbingan kelas atau diskusinya silahkan Bapak Ibu berdiskusi di Classroom dan grup WA. Pesertanya guru, kepala sekolah, operator, admin tadi sudah disampaikan oleh Master Abu juga, dan tim trainernya ada di sini. Saya sendiri Pak Ernal ya, bukan Bu Ernal. Tadi Pak Kadis sempat menyebutkan di atas Pak Ernal kemudian Bu Ernal, memang tidak apa-apa lah. Karena memang kalau pagi Bapak, kalau malam jadi Ibu ya. Bu Ernal gitu. Oke, tidak. Saya Ernal Fian dari Bapak. Oke, ada 9 orang kami di sini. Alhamdulillah kolaborasi yang luar biasa dan semangat luar biasa juga untuk berbagi dari para trainer. Nah, Bapak Ibu, ini materi yang insya Allah akan kita sampaikan ke Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu bisa memperoleh nanti sertifikat 32 JP. Nah, ada di sana perbedaan apa GWE dengan akun Gmail pribadi nanti oleh Master Abu. Ada Drive, Docs, Google Doc, Google Slide, banyak. Kalau Bapak Ibu mengikuti ini, insya Allah nanti bisa mengaplikasikan akun-akun aplikasi Google ini dalam pembelajaran. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu ketahui, bahwa syarat kelulusan kita dalam pelatihan ini adalah Bapak Ibu yang pertama sekali harus terdaftar dulu nih sebagai peserta pelatihan. Nah, terdaftarnya bagaimana? Bapak Ibu harus daftar melalui link pendaftaran. Nah, kemarin mungkin di grup WA kita kan sudah duluan dibuat nih. Sudah dibuat, baru ada link pendaftaran. Jadi pastikan Bapak Ibu yang sudah duluan bergabung di grup WA juga ada namanya di daftar peserta pelatihan. Kalau belum, silahkan diisi linknya. Nanti mungkin para trainer atau panitia bisa membagikan di grup WA nama-nama peserta yang sudah terdaftar. Karena kalau Bapak Ibu tidak terdaftar, Bapak ikut pun tugas, Bapak ikut Vicon, lah kan tamu, kita tidak tahu memberikan sertifikatnya nanti kepada siapa. Kemudian Bapak Ibu diharapkan mengikuti video conference minimal 2 kali dan mengisi daftar hadir. Kalaupun nanti Bapak Ibu berhalangan, kami juga menyiapkan rekaman dan akan kita share setiap harinya di grup WA. Kemudian menyelesaikan dan mengumpulkan tugas di Classroom. Jadi di Classroom Bapak Ibu, itu kita sudah berikan tugas. Nah, itu deadline pengumpulan tugasnya itu sampai dengan tanggal 15 September. Nanti akan kita pandu. Bapak Ibu nggak usah galau, nggak usah susah nih melihat tugasnya. Saya rasa pelatihan GWE ini pelatihan paling enak ya Pak Abu ya. Paling simpel, paling enak, simple, paling sederhana. Kemudian mudah mendapatkan sertifikatnya dibandingkan pelatihan lain. Makanya saya jamin itu paling mudah selama Bapak Ibu mengikuti instruksi dari para trainer. Kemudian yang wajib Bapak Ibu ikuti, ini diingat ya Bapak Ibu ya, yang paling wajib adalah Bapak Ibu mengerjakan uji kompetensi di akhir pelatihan. Nanti di hari ketiga kita akan jelaskan ini tentang pelaksanaan uji kompetensi. Bahkan kita bisa nanti membimbing bersama untuk pengerjaan uji kompetensi. Nah, untuk uji kompetensi, deadline-nya ini lebih cepat daripada tugas Bapak Ibu. Lebih cepat daripada tugas, yaitu deadline-nya pada hari Minggu 12 September. Nah, nanti tugasnya bisa dicicil di belakangan, seperti itu. Apa aja fasilitas yang Bapak Ibu dapatkan? Seperti yang disampaikan oleh Master Abu tadi, Bapak Ibu akan mendapatkan e-sertifikat yang ditandatangani oleh Dinas Pendidikan. Kemudian ada surat undangan diklat, modul atau tutorial diklat, dan template menarik. Wow, template menarik ini apa ya? Nanti Bapak Ibu ketahui nih, nanti langsung pada materi. Ya, oke. Nah, ini role kegiatan kita Bapak Ibu. Seperti yang saya katakan tadi, Bapak Ibu, ayo lihat dulu sudah terdaftar belum di link pendaftaran. Nah, kalau sudah terdaftar aman, berarti harus kita bergabung ke WA pelatihan. Kalau ada yang sudah di dalam ini, sudah ada nama, sudah mendaftar tapi belum tergabung di WA group, silahkan sampaikan kepada para trainer agar dimasukkan ke WA group. Kemudian membaca ajuk ini seperti yang kita lakukan hari ini. Melakukan aktivasi akun belajar ID. Nah, ini bagi yang belum ya.
Ini saya rasa semua peserta sudah melakukan aktivasi. Kalau belum punya akun, enggak apa-apa Bapak Ibu. Nah, belum punya akun Belajar ID, Bapak Ibu tetap bisa nih mengikuti pelatihannya. Nanti ada trik khusus dari Master Abu tentang semua ini. Kemudian Bapak Ibu, kami harapkan bergabung dulu ke Classroom pelatihan kita. Ya, menggunakan akun Belajar ID, bukan menggunakan akun pribadi bagi yang sudah memiliki akun belajar. Tapi bagi yang memang tidak, ya, bukan belum ya, bagi yang tidak mendapat akun belajar, silahkan bergabung dengan akun pribadi. Bagi yang belum, silahkan cek dulu Bapak Ibu ke operatornya, ada nggak nih akun belajar Bapak Ibu? Karena akun belajar itu nanti didapat dari operator Dapodik. Nah ini kode kelasnya, kita juga sudah share di kelas ya. Kita sudah share di grup. Ini kode kelasnya, silakan bergabung. Bapak Ibu bergabungnya boleh pakai HP, boleh pakai laptop. Nah, seperti itu ya. Boleh pakai HP, boleh pakai laptop. Mana yang Bapak Ibu punya? Simple saja. Membaca materi, mengerjakan latihan per unit. Nanti akan saya coba bimbing sedikit bagaimana mengerjakannya, latihannya. Kemudian video conference seperti hari ini wajib mengerjakan uji kompetensi. Oke. Nah, tugasnya apa sih Pak selama pelatihan? Nah, ini dia Bapak Ibu. Tugasnya simple. Literasi, baca materi. Baca materi setiap unit, pahami, beri komentar, lalu kerjakan latihan dan kirim. Selesai. Nah, tanpa berlama-lama kita akan coba lihat tata cara pengerjaan tugasnya. Ini nanti bisa Bapak ikut seperti yang ada di slide ini. Tapi saya ingin menunjukkan langsung nih, kalau awal mula bergabung sebagai peserta itu bagaimana. Jadi mohon dilihat, ini hal sangat penting. Jangan nanti Bapak Ibu sudah mengikuti Vicon, tapi tugasnya tidak dikumpulkan. Oke, saya coba tampilkan ke Bapak Ibu. Sebentar. Oke, kalau memang Bapak Ibu yang mungkin sudah bergabung atau sudah membuka laptop, boleh sekalian biar kita coba lihat. Nah, ini bagi yang belum bergabung ke Classroom. Nah, nanti Bapak Ibu kan sudah diberikan kode tadi. Sudah diberikan kode kelas ya. Jadi nanti Bapak Ibu buka dulu Classroom-nya. Nanti di sini ada tanda tambah Bapak Ibu. Jadi klik tanda tambah ini. Nih, tanda tambah. Ada nampak Pak Bu? Jalan ya? Oke, nampak kan? Nah, ada tanda tambah seperti ini. Nanti boleh juga melalui HP juga sama Bapak Ibu. Ada tanda tambah, cuma kalau bagian HP itu dia di kiri bawah tambahnya. Nah, tanda tambah. Kemudian ada pilihan gabung ke kelas dan buat kelas. Nah, saya hanya mengarahkan gabung ke kelas dulu. Karena buat kelas nanti ada masternya itu tersendiri. Nah, gabung ke kelas, Bapak Ibu klik gabung ke kelas. Lalu Bapak Ibu masukkan di sini kode kelas yang sudah diberikan tadi. Ya, sudah digabungkan, dimasukkan, lalu klik bergabung. Nah, kalau nanti setelah Bapak Ibu klik itu muncul seperti ini, kelas ini. Nah, ini kelasnya. Nah, ini kelas kita. Artinya Bapak Ibu sudah masuk ke kelas pelatihan kita. Nah, seperti itu. Lanjut, kalau sudah masuk ke kelas ini bagaimana? Kita akan lihat apa yang menjadi tugas Bapak Ibu. Nah, ini coba saya izin beralih dulu ke akun peserta agar nanti Bapak Ibu lebih mudah mengikuti. Nah, ini dia. Jadi ini kalau kita sebagai peserta, ya Bapak Ibu ya, tampil seperti ini. Ada forum, ada tugas kelas, ada anggota. Nah, di forum ini silahkan Bapak Ibu membaca instruksi atau sapaan dari teman-teman. Yang paling penting adalah di bagian tugas kelas Bapak Ibu. Ya, di bagian tugas kelas, nah ini nampak ya,
para trainer ini sudah memberikan atau mempost unit 1. Jadi tadi kan kita tugasnya mengerjakan latihan per unit atau membaca materi per unit. Ada 3 unit nanti dia. Mungkin hari ini trainer membuka unit 1. Unit 1 itu ada 10 pelajaran yang akan kita baca dan 1 soal latihan. Ya, dan 1 soal latihan. Maka kita kerjakan nih semua Bapak Ibu sesuai instruksinya. Saya contohkan. Kita klik pada unit 1. Instruksinya adalah dalam tugas ini Anda diminta untuk membaca sebuah materi bla 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 bla. Kan seperti itu kan? Klik lihat tugas, ikuti instruksi, lalu baca. Karena disuruh baca, Bapak Ibu jangan tunggu lama-lama karena nanti kalau lama-lama diambil orang ya. Jadi langsung saja nih dibaca. Nah, kalau disuruh baca berarti baca saja Bapak Ibu. Oh, ini Pak, ada soal di bawahnya mengenai baca aja. Kan itu suruhnya baca. Enggak suruh kerjakan soal. Baca materinya. Oh, ini rupanya materi 1. Lalu apa lagi perintahnya? Jika sudah menulis sesudah selesai membaca materi, silahkan tulis di kolom komentar apa yang Bapak Ibu pelajari dalam unit 1. Nah, seperti ini nih. Pak Saiful kan. Nah, ini sudah memberi komentar, berarti sudah baca. Komen Bapak Ibu di sini. Berarti mempersiapkan bla 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 bla. Sudah, setelah Bapak Ibu komen, lalu klik tandai sebagai selesai. Ini jangan lupa Bapak Ibu. Ini wajib Bapak Ibu klik setiap materi yang sudah Bapak Ibu baca. Nah, kalau udah seperti ini balik lagi. Ya, balik lagi ke tugas tadi. Maka di sini akan terlihat Bapak Ibu ya. Akan terlihat warna yang berbeda. Yang ini warna hijau, ini sudah udah abu-abu. Artinya yang abu-abu ini berarti Bapak sudah selesai. Sudah menyerahkan, tinggal lagi penilaian dari tim trainer. Itu kita serahkan saja nih sama tim trainer. Nah, sampai seperti itu seterusnya Bapak Ibu. Sampai unit 10. Saya rasa kalau Bapak Ibu buka hari ini, baca, hari ini selesai dia 1 unit. Dan setelah Bapak Ibu pahami soalnya, sudah baca, atau pura-pura baca nih ya. Mudah-mudahan tidak pura-pura baca ya. Karena betul-betul dibaca, karena nanti akan berkaitan dengan latihan soal. Nah, di latihan soal ini Bapak Ibu, klik lagi lihat tugas, ini yang Bapak Ibu jawab. Nah, soalnya mudah, soalnya ini sama dengan di sana. Nah, Bapak Ibu isikan emailnya, nama lengkap Bapak Ibu, email belajar ID Bapak Ibu. Lah, kalau memang nggak punya email belajar ID bagaimana Pak? Boleh, isikan aja di sini belajar.id. Sudah, seperti itu. Ya, bagi yang belum punya. Kalau yang sudah punya silakan isikan email lengkapnya. Kemudian dijawab dan kirim. Bapak Ibu, di sini di soal latihan ini harus mendapatkan nilai minimal 80 ya Pak Bu ya. Pak, minimal 80 tapi nanti bisa kita ulang-ulang Pak Ernal ya. Oke, siap. Sampai dapat 80 gitu. Nah, itu dia. Jadi kan bisa berulang-ulang. Jadi ini minimal memang dikatakan tuntas itu ketika Bapak Ibu mendapat nilai 80. Nah, kalaupun nanti Bapak Ibu tidak mendapat nilai 80, enggak apa-apa. Nanti ulang lagi sekali lagi. Karena ketika mengulang Bapak Ibu sudah tahu jawabannya. Nah, jadi artinya di sini bukan wah berarti ini ecek-ecek. Enggak Bapak Ibu, ini proses pembelajaran. Maka ketika kita memang diberikan, jawablah dengan sesungguh pengetahuan kita. Ketika memang kita nanti sudah menjawab belum tuntas, kita diremedialkan, diberikan, oh ini loh jawaban yang benar. Oh iya, baru ulang lagi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi baru setelah Bapak Ibu jawab, jangan lupa di sini klik tandai sebagai selesai. Nah, ini artinya Bapak Ibu sudah menyelesaikan semua dari materi unit 1. Nanti ada lagi muncul unit kedua. Coba lihat lagi. Oh, ketika besok misalnya trainernya memposting unit 2, berarti akan muncul lagi tugas yang sama. Nah, ini Bapak Ibu tugas Bapak Ibu untuk latihan per unit. Dan akhirnya nanti baru paling bawah ada uji kompetensi. Nah, ini ada penjelasan khusus nanti dari master trainer kita. Nah, seperti itu Bapak Ibu, sangat simpel sekali tugas di classroom ini atau tugas di pelatihan ini. Yang paling penting adalah ketika Bapak Ibu memang bingung, belum menemukan solusi, silahkan bertanya. Kita belajar bersama di sini Bapak Ibu. Tidak ada yang superior, tidak ada yang inferior. Kami juga
proses belajar sini. Seperti kemarin di L1 kami banyak belajar dari peserta tentunya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin itu petunjuk teknis dari saya. Nanti akan ditambahkan oleh para rekan-rekan trainer lainnya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak trainer kita. Selanjutnya tentang penyampaian perbedaan akun belajar ID dengan akun Gmail biasa. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Abu Bakar SPD. Beliau ini adalah pengurus IG Aceh Jaya di bidang informasi dan teknologi, dan beliau ini juga guru SMA Negeri 1 Tenom. Kepada Bapak Abu Bakar SPD kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Fauzia, moderator kita hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah diperkenalkan sama moderator kita. Saya guru SMA Negeri 1 Tenom. Pada hari ini akan sharing Bapak Ibu ya, kita sama-sama sharing di sini. Di sini sudah banyak para trainer yang berkumpul ya di ruangan ini. Jadi kita di sini santai aja, tidak ada yang superior kayak Pak Ena bilang tadi, tidak yang inferior. Jadi kita di sini sama. Ya, tinggal aja kita saling berkolaborasi, saling berbagi. Mungkin saja ada di sini yang lebih ilmunya daripada kami. Kami juga siap menerima, nggak apa-apa. Jadi kita di sini sama-sama belajar Bapak Ibu ya. Gitu Pak Ernal ya, kita sama-sama belajar di sini. Iya Pak, namanya akun belajar ya. Namanya akun belajar. Belajar. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama mengajar, dan juga kita sama-sama untuk sharing Bapak Ibu ya. Jadi di sini saya dapat materinya mengenal akun pembelajaran atau belajar ID. Jadi Bapak Ibu mungkin sebagian sudah pernah atau mendengar ya, itu apa itu akun belajar ID. Atau mungkin ada juga yang sudah dengar saja namanya, tetapi bagaimana sih akun belajar ID itu, apa manfaatnya? Jadi ada yang belum tahu, maka hari ini kita sama-sama mengenal apa itu akun belajar ID. Baik Bapak Ibu, kalau dikatakan sebuah akun, biasanya ada username, ada passwordnya. Jadi analoginya ibarat sebuah kunci, yang merupakan suatu mekanisme autentikasi memungkinkan pengguna untuk login menggunakan satu akun saja dan mendapatkan akses ke beberapa aplikasi yang mereka gunakan. Jadi kalau kita analogikan akun ini sebagai kunci, maka kita misalnya ada sebuah rumah. Jadi rumah itu kalau pintunya kita kunci, kita tidak bisa mengakses ke dalamnya. Jadi dengan adanya kunci ini, kita bisa membuka pintu dan juga kita mengakses kamar, atau ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah kita. Jadi akun belajar ID ini ibaratnya sebuah kunci Bapak Ibu. Jadi dengan kunci ini kita bisa bisa membuka aplikasi-aplikasi yang ada di Google Workspace for Education. Baik Bapak Ibu, akun belajar ID ini atau akun pembelajaran tujuannya untuk apa sih? Jadi di sini Bapak Ibu untuk mengakses berbagai macam aplikasi pembelajaran. Dan akun ini Bapak Ibu merupakan akun elektronik dengan domain belajar ID. Ya, nanti kita akan pelajari juga di mana sih beda domain belajar ID dengan yang Gmail biasa. Mungkin kita sudah familiar dengan @gmail.com, email pribadi. Jadi di sini Bapak Ibu untuk domain ini ada uniknya belajar ID. Seperti saya misalnya, saya guru SMA. Nanti ada nama saya, ada @sma.belajar.id. Kalau Pak Ernal di SMK itu kayak mana Pak Ernal? Kalau Pak Ernal SMK itu, Pak. ya, Ernal guru SMK. ya, Langsung ya, guru ketahuannya SMK. nggak bisa bohong lagi. Bapak guru apa guru SD? Nggak, coba lihat akun belajar Iya. Bapak gitu ya. Langsung ketahuan. Habis itu gini Pak Ernal, kalau biasa kita buat nama akun misalnya ada Boy misalnya, padahal nama kita bukan Boy, tapi kalau di sini Iya. Bapak Ibu, kalau nama saya Abu Bakar, ada kode uniknya nanti
Misalnya gini ya, kalau nama kita misalnya Cut Dewi Masa Supa, nggak bisa buat Cut Meriska ya. Cut Nggak Dewi bisa di Masa situ Supa kan. juga Nah, keluarnya gitu. jadi itu uniknya domain belajar ID ini Bapak Ibu ya. Jadi ini akun pembelajaran dengan domain belajar ID. Jadi Bapak Ibu diberikan untuk siapa? Untuk peserta didik, pendidik, dan juga tenaga kependidikan. Dalam hal ini ada kepala sekolah, ada operator sekolah. Nanti kita lihat ada perluasan dan juga ada kebijakan baru Bapak Ibu. Wah, berarti ini PAUD dapat juga nih sekarang Pak Bu ya? Iya, yang peraturan baru udah dapat lagi peraturan barunya. Karena yang pembaruan dari Persesjennya udah dapat yang anak-anak PAUD. Habis itu para pendidik dari PAUD juga sudah dapat. Baik Bapak Ibu, tujuan dari pembuatan akun pembelajaran ini untuk apa sih? Ya, itu yang pertama Bapak Ibu, Kemdikbud itu mengeluarkan akun ini di bulan Desember 2020 untuk pertama sekali. Yang pertama mendukung kegiatan belajar dari rumah di masa pandemi. Jadi pada masa pandemi atau COVID-19 ini, itu di kota-kota besar dan bahkan sekarang sudah merambah di beberapa titik ya di daerah, itu belajarnya dengan daring. Ya, jadi pemerintah itu menyediakan satu akun belajar ID agar bisa membantu proses belajar daring. Yang kedua, mendukung proses pembelajaran di satuan pendidikan melalui penerapan teknologi dan informasi juga komunikasi. Jadi Bapak Ibu di sini, apalagi sekarang kan kita sudah akrab dengan dunia digital. Bahkan sekarang dunia sudah membuat suatu komunitas, bagaimana komunitas namanya digital. Nah, jadi Bapak Ibu ini sangat mendukung di penerapan teknologi informasi dan komunikasi di masing-masing sekolah kita. Ya, ini dia Pak Ernal. Jadi Persesjennya itu sudah di-upgrade di Persesjen nomor 18 tahun 2020 dan sekarang sudah ada Persesjen baru 2021 nomor 16. Ya. Oh, ini yang dibilang Pak Kacap ya, tadi ya. yang dibilang Pak Kacapin tadi ini dia. Jadi pada awal pertama dia di tahun 2020 keluarnya di bulan Desember dan sekarang di sinkron Dapodik terakhir kemarin di 31 Agustus sudah ada perubahan baru atau kebijakan baru dari Kemendikbudristek, yaitu yang berlakunya 1 September 2021. Lalu apa saja yang membedakan atau apa saja kebijakan baru ini? Jadi ini bisa kita lihat Bapak Ibu ya. Kalau yang Persesjen lama atau yang pertama sekali, itu akun belajar ID ini target atau sasarannya yaitu ada peserta didik. Peserta didik itu dimulai dari SD, program paket A, kelas 5 dan 6. Untuk SMP itu ada paket B, kelas 7 sampai dengan kelas 9. Dan untuk SMA, paket C itu kelas 10 sampai dengan kelas 12. Ya, 3 kelas dapat. Selanjutnya SMK juga sama, kelas 10 sampai kelas 12. Ya. Selanjutnya untuk SLB, kelas 5 sampai dengan kelas 12. Ya, ini untuk peserta didik pada Persesjen yang nomor 18 tahun 2020. Selanjutnya untuk pendidik ya, bagi kita guru, ini dapat akun belajar ID pada kebijakan pertama, itu di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Jadi di sini dapat dua-dua, artinya untuk jenjang dasar dari SD itu dapat, yang menengah ada SMA, ada SMK, ada SLB, dapat semua. Dan yang terakhir untuk Persesjen lama itu, tenaga kependidikan, yaitu kepala sekolah dan operator. Jadi untuk kepala sekolah dan operator ini dapat domainnya admin belajar ID, begitu. Selanjutnya, ketika ada kebijakan baru Bapak Ibu yang terbaru kemarin di akhir Agustus, yang ada centang berwarna hijau inilah yang terjadi pembaruan untuk sasaran akun belajar. Di sini Pak Ernal ya, jadi untuk PAUD, ini sudah dapat peserta didiknya walaupun mereka misalnya masih tingkat PAUD, namun akun ini bisa digunakan sampai ke jenjang SMA Bapak Ibu bisa kita gunakan. Jadi nanti satu akun walaupun dia dari PAUD naik ke SD, ke tingkat selanjutnya bisa gunakan akun yang sama. Selanjutnya untuk SD ada perubahan sedikit. Kalau kemarin yang Persesjen lama itu dari kelas 5 sampai kelas 6, ini sekarang kelas 1 sampai kelas 6 sudah dapat semua dia. Yang SMP masih sama, Pak Herani masih sama dia. Selanjutnya untuk yang pendidik pada jenjang pendidikan anak usia dini. Ya, jadi untuk guru-guru yang tingkat PAUD ini sudah dapat semua. Selanjutnya untuk tenaga kependidikan, yaitu kepala sekolah atau operator itu masih sama karena dapat semuanya. Dan yang uniknya di sini sudah ada pegawai kementerian Pak Ernal. Jadi di pegawai kementerian itu, ya jadi yang
bidang atau yang terkait dengan pendidikan. Jadi di sini kementerian yang terkait dengan pendidikan. Selanjutnya seperti Pak Kacapdin bilang tadi, untuk pemerintah daerah juga dapat akun belajar ID ini dengan cara mengusulkan dulu. Tetapi yang di sini yang maksud kepala daerah adalah kepala dinas pendidikan. Ada kepala bidang atau kabid pada dinas pendidikan. Pengawas sekolah juga dapat. Ya, jadi di sini Bapak Ibu kepala sekolah jangan khawatir. Nanti kami tunjukkan caranya bagaimana agar bisa dapat akun belajar ID. Selanjutnya ada penilik sekolah, ada juga pamong belajar. Jadi ini Bapak Ibu yang pembaruan atau kebijakan baru dari Kemendikbudristek untuk sasaran akun pembelajaran. Iya, lalu Bapak Ibu bagi yang mungkin belum aktivasi nih atau mungkin ada sekolah yang belum mendistribusikan tentang akun belajar ID. Jadi langkahnya bagaimana? Jadi Bapak Ibu langkahnya mudah sekali. Yang pertama kita sampaikan sama operator atau operator yang sudah ada di sini. Yang pertama kita akses atau kita buka browsernya misalnya di Chrome. Lalu kita ketik pd.data.kemdikbud.go.id. Jadi ini tugasnya apa? Ya ini operator sekolah Bapak Ibu ya. Operator sekolah ketik ini pd.data.kemdikbud.go.id. Langkah kedua, operator mengunduh akun. Ya, jadi di sini pada akses data nanti diminta login. Jadi loginnya dengan akun operator Dapodik yang pertama. Setelah itu masuk ke halamannya, lalu kita unduh akun. Ya, pada saat kita mengunduh akun itu ada dokumen CSV Bapak Ibu ya. Nah, setelah kita unduh akun, ya jadi operator satuan pendidikan mendistribusikan akun. Jadi yang untuk peserta didik dikasih ke peserta didik, untuk pendidik dikasih untuk pendidik, dan juga satu lagi untuk admin. Ini ada kepala sekolah di sini, untuk admin ada juga TU. Dan langkah 4 yaitu aktivasi akun pembelajaran. Jadi kalau aktivasi itu mudah sekali Bapak Ibu, tinggal saja Bapak Ibu ketik saja mail.google.com. Jadi langsung kita diarahkan kepada halaman kita mengisikan email. Jadi email yang diisi adalah email belajar ID. Nanti di sana ada password yang diberikan sama operator. Jadi kita isi passwordnya dulu sesuai dari yang di-create dari Dapodik. Nanti kita robah passwordnya. Dan langkah terakhir kita setujui semua persyaratan dari Google. Lalu kita oke dan akun kita siap digunakan. Ya begitu Bapak Ibu ya cara aktivasi. Itu sangat mudah sekali. Ya, selanjutnya Bapak Ibu ini yang untuk yang Pak Julianto, dan spesial nih buat sahabat saya dari Sings. Iya, ini ada suara nih nampaknya Pak Ernal ya. Lagi hidup saya Bapak Ketua JSDI Bapak Ernal Fendri. Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan bintang Pak Ernal, mungkin suara Pak Ernal itu sedikit hidup mikrofonnya Pak Ernal ya. Iya. Jadi Bapak Ibu cara memperoleh akun pembelajaran untuk siapa? Untuk pemerintah daerah di sini ya. Jadi bagi kepala dinas pendidikan, kepala bidang pada dinas pendidikan, pengawas sekolah atau penilik sekolah dan juga pamong praja, pamong belajar, maaf Bapak Ibu, pamong belajar. Jadi di sini Bapak Ibu cara mendapatkannya bagaimana? Kita ketik yang ini Bapak Ibu. Link ini nanti saya bagikan juga sekali lagi di grup PA kita pelatihan itu. Jadi http ada /2 ada /2 kali ringkas.kemdikbud.go.id, habis itu ada // permohonan akun dinas. Jadi Bapak Ibu untuk tahap pertama tolong di request akun ini sampai tanggal 22 September. Nanti mungkin ada perpanjangannya lagi. Jadi bagi Bapak Ibu ada pamong belajar, ada penilik sekolah, ada pengawas sekolah, ada kepala bidang atau kabid pada dinas pendidikan, ada kepala dinas. Jadi untuk mengusulkan akun belajar di sini Bapak Ibu. Lalu apa pentingnya ya? Nanti kita akan kupaskan apa pentingnya akun belajar ID. Iya Bapak Ibu, kenapa akun belajar ID itu dibuat dalam bentuk akun Google? Ya, jadi yang pertama akun pembelajaran itu otomatis mendapatkan akses ke aplikasi-aplikasi pendukung pembelajaran dalam G Suite for Education. Jadi Kemendikbudristek itu bekerja sama dengan Google Bapak Ibu. Ya, jadi fasilitas yang diberikan nanti sangat luar biasa di G Suite for Education.
Selanjutnya pembuatan dan penggunaan akun pembelajaran ini bebas biaya. Jadi kita di sini tanpa menggunakan biaya, tapi akun ini sangat nyaman kita gunakan. Kalau kita bandingkan dengan akun biasa itu jauh berbeda Bapak Ibu. Ini istilahnya akunnya premium tapi gratis. Kenapa gratis? Karena diberikan oleh Kemdikbud. Selanjutnya aplikasi-aplikasi di G Suite for Education juga gratis Bapak Ibu. Nanti aplikasi yang kita akses akan gratis semua di sana. Yang keempat, sistem Google mampu mengelola puluhan juta akun sekaligus dengan keamanan tingkat tinggi. Jadi Bapak Ibu, di sini Google dan juga Kemendikbud sudah ada perjanjian keamanan. Ya, jadi di sini kita jangan khawatir lagi untuk keamanan dari akun Belajar ID. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang kelima, akun yang sama dapat digunakan untuk mengakses aplikasi Kemendikbud serta berbagai aplikasi pembelajaran di luar ekosistem Google. Ya, jadi akun Belajar ID ini Bapak Ibu bukan hanya aplikasi pembelajaran dari Kemendikbud, tapi kita bisa mengaksesnya untuk aplikasi di luar ekosistem Google. Contohnya seperti ini, Canva for Education, ada Rumah Belajar, dan nanti aplikasi-aplikasi lain kita bisa menggunakan akun Belajar ID. Baik Bapak Ibu, jenis aplikasi apa yang bisa kita akses ya dengan akun Belajar ID? Jadi secara umum ada pos elektronik, email ya, penyimpanan tanpa batas, nanti ada Drive, ada pengelolaan administrasi pembelajaran secara elektronik, ada Google Calendar. Selanjutnya nanti kita bisa menggunakan Google Classroom, ya pelaksanaan pembelajaran secara daring, ada Rumah Belajar. Ya, Master Enal, gimana? Sudah masuki waktu azan, Pak Bu, ini bagaimana, kita break dulu atau bagaimana? Sudah azan ya? Kalau daerah kami sudah azan nih, mungkin nggak tahu nih. Ya. Kalau daerah. Boleh kita break 5 menit dulu ya. Atau selesaikan dulu mungkin sedikit yang Mas Rabu mau sampaikan, baru kita break dulu 5 menit seperti itu. Gitu ya. Oh boleh. Nanti di slide ini, di slide perbedaan aja kok nggak ya? Siap. Baik, oke, baik Bapak Ibu. Sebentar lagi kita break untuk sholat sebentar. Jadi di sini Bapak Ibu untuk lebih mudahnya aplikasi apa saja yang bisa kita akses dengan akun Belajar ID ini, kita bisa akses di sini Bapak Ibu. www.belajar.id. Jadi di sini akan ditampilkan semua aplikasi yang bisa kita akses, baik yang dari aplikasi Kemendikbud atau yang di luar ekosistem Google. Ya, jadi Bapak Ibu yang sangat menarik saat ini itu yang terbaru bagi Bapak Ibu guru. Ya, tentu dengan SIM PKB ya. SIM PKB itu sudah sangat akrab dengan Bapak Ibu guru. Jadi kita mau mengakses info sertifikasi, ya ini dengan SIM PKB. Ya, jadi di sini akun Belajar ID saat ini sudah bisa kita kaitkan dengan Belajar ID, hanya kita tautkan. Jadi Bapak Ibu dengan akun Belajar ID kita bisa masuk ke SIM PKB. Jadi ke depan direncanakan satu akun untuk semua akses layanan dari Kemendikbud. Jadi di sini Bapak Ibu sudah sangat bagus ya, akun Belajar ID ini menjadi single sign on untuk SIM PKB. Oke, baik Bapak Ibu. Lalu kalau kita tidak gunakan bagaimana Bapak Ibu? Memang akun ini bersifat opsional, tetapi kita sayang sekali kalau kita tidak menggunakan akun Belajar ID. Kenapa? Ya, yang pertama akun pembelajaran akan menjadi salah satu jalur komunikasi resmi Kemendikbud ke pendidik dan peserta didik. Informasi-informasi terbaru dari Kemendikbud kita dapatkan melalui akun Belajar ID, akan dikirim ke email kita. Jadi Bapak Ibu akan ketinggalan informasi dari Kemendikbud kalau tidak menggunakannya. Yang kedua, akun pembelajaran akan digunakan untuk mengakses aplikasi-aplikasi resmi Kemendikbud. Ya, ini Bapak Ibu ya. Jadi jika ada aplikasi baru dari Kemendikbud, kita mengaksesnya pakai akun Belajar ID. Yang ketiga, materi dan informasi dari Kemendikbud, misalnya terkait bantuan pemerintah, asesmen nasional yang saat ini mau dilaksanakan, akan dikirimkan ke alamat pos elektronik akun pembelajaran. Jadi Bapak Ibu sangat disayangkan, apalagi kita pendidik, tidak menggunakan akun Belajar ID ini. Ya, untuk keamanannya Bapak Ibu, ini sudah ada komitmen dari Kemendikbud dan juga Google. Jadi diatur sesuai perundang-undangan. Jadi sudah ada undang-undang khusus tentang kerahasiaan data, informasi dari dokumen dan akun yang kita gunakan. Nah, jadi di sini sangat aman Bapak Ibu. Dan yang sangat menarik Bapak Ibu di akun Belajar ID ini, kalau Bapak Ibu lupa passwordnya, nah, biasanya kalau email pribadi lupa password, nah, itu sampai mati kita cari. Kalau nggak dapat, kita nggak bisa akses lagi. Tetapi dengan akun Belajar ID, kalau kita lupa passwordnya, kita bisa minta tolong sama operator. Operator itu bisa adminnya, yaitu operator Dapodik,
kepala sekolah atau TU yang admin. Jadi kita bilang aja, halo Pak, minta di reset lah password saya udah lupa passwordnya. Jadi kita sudah bisa mengakses kembali. Itulah tentang akun belajar ID. Nah, jadi perbedaannya nanti Bapak Ibu yang sangat signifikan akan kita lihat sebentar lagi. Ini kita break dulu Pak Ernel ya. Jadi di sini nanti kita masuk akun belajar ID dengan akun biasa. Di mana perbedaannya? Ya di sini nanti kita akan bahas Bapak Ibu tentang perbedaannya. Baik Bapak Ibu, ini kita break sebentar karena sudah waktunya sholat asar. Oke Bu Pau ya, kita break dulu sebentar. Baik Bapak Ibu, kita break dulu selama 10 menit untuk menunaikan sholat asar. Setelah break sholat asar, materi akan dilanjutkan lagi oleh Bapak Abu Bakar. Saya moderator, mohon undur diri sejenak.
Oke, baik Bu Pau. Kalau sudah kita mulai terus. Lanjut mungkin Bu. Lanjut Pau aja. usulan. Iya. Oke, sip. Baik Bapak Ibu, kita lanjut terus karena biar cepat selesai. Izin saya share screen lagi. Oke, baik Bapak Ibu, di sini kita mau jelasin sedikit tentang akun belajar ID dengan akun pribadi. Di form pendaftaran ada diminta akun pribadi, ada email belajar ID atau akun belajar ID. Di mana bedanya ya? Kita lihat di sini. Akun belajar ID adalah akun pembelajaran yang diterbitkan oleh Kemdikbudristek, dibuat dalam bentuk akun Google dengan domain @belajar_id di ujungnya. Jadi Bapak Ibu, akun ini tidak bisa kita buat sendiri. Misalnya orang yang di luar dari kebijakan yang sudah diambil Kemendikbud itu tidak bisa. Karena ini memang khusus yang dibuat oleh Kemendikbudristek melalui Pusdatin. Di contohnya seperti ini, seperti saya, Abu Bakar 21@guru.sma.belajar.id. Jadi di ujungnya ini ada domain belajar ID. Kalau yang guru SD nanti ada guru.sd. Kayak Pak Ernal seperti di SMK, guru.smk.belajar.id. Kalau akun pribadi Bapak Ibu itu akun Google yang kita buat sendiri dengan domain @google.com. Jadi kita di sini bisa membuat nama, misalnya kadang bukan nama kita, tapi pengguna aslinya namanya bukan itu. Jadi bisa yang ujungnya ataupun domain ujungnya itu gmail.com. Jadi itu dari segi namanya Bapak Ibu ya, atau domainnya. Selanjutnya apa saja fitur keunggulan dengan menggunakan akun belajar ID. Jadi Bapak Ibu, Google Workspace for Education ini adalah ruang kerja. Ya, Workspace ini ruang kerja yang diberikan oleh Google untuk pendidikan. Nah, yang mana di sini Google bekerja sama dengan Kemdikbudristek. Nah, kita mengakses ini agar dapat aplikasi-aplikasi atau tool dari Google Workspace ini dengan menggunakan akun belajar ID. Bisa nggak kita gunakan akun pribadi? Bisa Bapak Ibu, tapi banyak yang tidak keterbatasan-keterbatasan yang diberikan fasilitasnya. Dengan akun belajar ID, ini sangat luar biasa. Yang pertama, penyimpanan tanpa batas. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir lagi nanti kehabisan memori, baik laptop atau flash disk atau hard disk. Ya nantinya ini akan dikupas oleh Bapak Ernal nanti ya, biar tahu kita di mana penyimpanan tanpa batas. Selanjutnya bebas virus Bapak Ibu. Kalau sekarang misalnya kita KKG atau MGMP, ada flash disk 1, kita copy bahan kita sampai ke 20 laptop yang lain. Ini akan rentan sekali dengan virus. Jadi dengan akun belajar ID kita bebas virus tanpa menggunakan alat lagi, tapi kita sudah bisa mengambil data, menyimpan data, dan berkolaborasi. Selanjutnya video call tanpa batas Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sering menggunakan Google Meet yang menggunakan akun pribadi, ini ada keterbatasan waktu. Tetapi dengan menggunakan Google Meet dari belajar ID, ya ini unlimited Bapak Ibu tanpa batas. Selanjutnya di Google Classroom banyak fitur-fitur yang nantinya akan dikupaskan per masing-masing item ini oleh Google Master Trainer kita. Ini Bapak Ibu ya, nanti lebih jelasnya Pak Ernal ini di bidang Google Drive. Jadi kalau akun pribadi Bapak Ibu ya di tanda panah merah ini kelihatan nih, misalnya 762 MB off, ya 15 GB use di sini. Jadi di sini Bapak Ibu maksimal penggunaannya 15 GB saja. Tetapi dengan akun belajar ID ini sangat luar biasa Bapak Ibu, tanpa batas. Jadi kita boleh menyimpan apa saja file kita, baik itu video, baik itu gambar, baik itu dalam bentuk administrasi sekolah, dalam bentuk Word, Excel dan sebagainya, dikonvert semua di sini ya. Jadi nanti akan dibahas di Google Drive. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir untuk menyimpan data di sini karena tidak ada istilah penuh. Dan Bapak Ibu tidak akan memberatkan perangkat Anda karena nantinya akan dikupaskan oleh Pak Ernal karena di sini adalah penyimpanannya berbasis awan atau cloud based. Ya, jadi Bapak Ibu akun pribadi kalau kita menggunakan Google Meet di sini tidak ada tombol angkat tangan ataupun merekam rapat. Dengan akun belajar ID kita bisa raise hand dan di sini bisa merekam rapat di Google Drive. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, rapat yang kita rekam ini misalnya kita ada anak murid buat Google Meet, kita meetingnya ada materi yang tidak tercover, jadi ataupun ada siswa kita yang tidak bisa join, kita bisa kasih rekamannya.
Dan rekaman ini Bapak Ibu disimpan di drive, tidak akan menghabiskan memori perangkat kita. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, akun pribadi tidak ada link Google Meet untuk kelas. Ya, nanti kita akan bahas bersama ini di Google Classroom. Sedangkan akun belajar ID dapat membuat link di Google Meet untuk kelas. Jadi di sini tampilan Bapak Ibu. Kalau di sini tidak ada link Meet, di sini ada, di sini tidak ada. Itu fiturnya yang beda Bapak Ibu. Selanjutnya untuk akun pribadi di Google Classroom maksimal 20 guru, 250 siswa. Untuk belajar ID maksimal 20 guru dan 1000 siswa. Dan ada fitur Bapak Ibu yang sangat menarik. Di sini ada undang wali. Makanya kalau Bapak Ibu login ke Google Classroom kemarin tanpa menggunakan email belajar ID, ketahuan Bapak Ibu karena tidak ada fitur undang wali. Kalau di belajar ID muncul ada undang wali. Jadi di sini kita bisa mendapatkan laporan dari wali. Selanjutnya di Google Classroom tidak ada import nilai untuk akun pribadi. Selanjutnya tidak ada mode terkunci Chromebook bagi pengguna Chromebook, ya, dan tidak ada cek originalitas. Sedangkan untuk akun belajar semua ini ada. Mode Chromebook ini Bapak Ibu, kalau kita kasih tugas atau ulangan kepada siswa, kita aktifkan mode Chromebook, dia tidak bisa buka tab baru di Chromebook begitu. Selanjutnya ada import nilai, cek original, nanti akan dikupas dengan detail pada materi Google Classroom. Ini sekilas saja Bapak Ibu ya. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, apakah Google Workspace for Education ini diakses hanya di Indonesia karena kerjasamanya dengan Kemdikbud? Tidak Bapak Ibu ya. Saat ini sudah 170 juta lebih siswa dan guru di seluruh dunia menggunakan Google Workspace for Education. Jadi di sini sangat ramah lingkungan, mudah kita gunakan dan juga tidak memberatkan perangkat kita Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu semua yang saya sampaikan tadi adalah untuk meningkatkan teknologi informasi. Jadi Bapak Ibu teknologi itu tidak akan menggantikan guru hebat. Jadi Bapak-bapak Ibu guru yang hadir di sini, Bapak Ibu guru tidak akan tergantikan oleh teknologi. Tetapi teknologi di tangan Bapak Ibu guru yang hebat akan menjadi transformasional. Baik Bapak Ibu, saya bisa menganalogikan sedikit. Teknologi itu Bapak Ibu ibarat sendok dan garpu. Sendok makan atau garpu ya. Sedangkan guru itu adalah chef ya, chef, dan juga materi-materi yang kita sampaikan itu ibarat resep makanan. Jadi alat yang baik, alat yang canggih tanpa ada chef yang memang ahlinya di bidang masak dan meramu dengan resep-resep yang hebat, yang enak, maka makanan itu tidak akan enak. Jadi teknologi ini hanya sebagai alat saja Bapak Ibu, yang bisa meramunya adalah guru, yang bisa meramunya adalah pendidik. Oleh karena itu, teknologi di tangan pendidik ini akan menjadi transformasional. Baik Bapak Ibu, itulah sekilas tentang perbedaan akun belajar ID dengan akun pribadi. Begitu Pak Ernal ya, untuk perbedaannya. Oke, baik. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Fauzia. Terima kasih kepada Bapak Abu Bakar SPD yang telah memberikan pemaparan yang begitu menarik sekali dan sangat jelas bagi kita tentang perbedaan akun belajar ID dengan akun Gmail biasa. Nah, Bapak Abu Bakar ini selain yang saya sebutkan tadi, beliau ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua IGI Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya materi terakhir yaitu tentang materi terakhir untuk hari ini yaitu tentang mengelola data di Google Drive. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Ernal Noviandri SPD. Kepada Bapak Ernal kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Selain Wakil Ketua IGI, beliau juga Wakil Ketua JSDI, Ibu. Wow. Babunya. Oke Bapak Ibu, izin untuk kali ini saya coba memaparkan tentang Google Drive. Ya, masih semangat kan? Alhamdulillah kalau masih semangat, nampak atau beberapa orang yang masih sambil nikmati cemilan, enggak apa-apa. Yang raise hand nanti sekalian bertanya ya Bu Moderator ya. Di sesi akhir nanti sekalian kita buka sesi pertanyaan. Bapak Ibu,
Bisa nampak tampilannya Pak Bu? Ya, sudah tampak Pak, sudah kelihatan. Siap. Mantap. Bapak Ibu, ini saya mencoba sedikit menjelaskan tentang Google Drive. Jadi mohon rekan-rekan mungkin yang sudah duluan paham nanti bisa membantu saya juga dikala saya keliru. Nah tadi Mas Rabu juga sudah menyampaikan tentang kelebihan dan kekurangan dari akun Belajar ID dengan akun Gmail biasa. Nah, di sini nanti di Google Drive Bapak Ibu juga terlihat apa kelebihan dari Google Drive-nya Belajar ID dan Google Drive-nya akun biasa. Seperti itu. Nah, ini saya tadi ya saya sudah dikenalkan. Saya lahir di Kota Naga, ini sedikit saja saya mau ingatkan lagi kepada Bapak Ibu karena kata orang tidak kenal kata sayang. Nah, saya lahir 10 hari setelah perayaan Hari Pahlawan setelah RI berulang tahun ke-39. Ayo, ada yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa jawab, di kolom chat dapat door prize. Ayo, saya ingin berbagi nih, Bu Pau. Coba lihat ya, kalau ada guru matematika. Ini 10 menit setelah ini berlakunya ya. 5 menit aja Pak Bu ya. 5 menit Kalian aja. bisa menebak tanggal lahirnya, saya kasih door prize deh, berbagi. Umur saya sekarang masih 16 tahun Bapak Ibu, masih muda. Ada 20 November. 20. Bocor kasih ya trainer kasih berarti Bocor udah ngitung dulu waktu pertemuan pertama yang lalu. Umur saya masih 16 tahun, jadi mohon maaf pada senior-senior nih, bagi kepala sekolah kan. Tapi ini 20 tahun yang lalu. Saya guru otomotif Bapak Ibu di SMK Negeri Calang, sekretaris IG juga Aceh Jaya, kemudian ketua JSDI Aceh Jaya. Nah, mungkin sebelum saya berlanjut ke yang lain, JSDI ini adalah jaringan sekolah digital Bapak Ibu, organisasi muda yang bukan orprov, ini bukan organisasi profesi seperti PGRI dan IGI, ini adalah organisasi pemerhati pendidikan. Jadi siapapun dia, orang dinas, Bapak Ibu, semua bisa bergabung bersama kami di JSDI. Kemudian ini kebetulan saja seperti kata nanti saya pelatih IGI dan ini kita lewatkan saja Bapak Ibu. Oh ya, saya juga kebetulan trainer di Microsoft. Nah, ini nanti Bapak Ibu yang sudah ikut di Microsoft juga bilang nih, Pak Ernal di Microsoft ada, di Google ada nih. Bukan itu Bapak Ibu. Kita mungkin saatnya harus cerdas. Cerdas artinya apa? Kita harus belajar kedua-duanya karena kita bukan endorse kan. Bukan endorse-nya pabrikan ini, tapi kita belajar kedua-duanya untuk apa? Supaya kita tahu sebenarnya mana yang lebih cocok untuk kita, seperti itu. Nah, ini moto saya, bersyukur dan berbagi. Ayo jadikan apa adanya menjadi ada apa-apanya. Bapak Ibu boleh kontak saya di nomor WA ini dan Facebook saya Ernal Noviandri Z Bakri. Yang paling penting jangan lupa subscribe channel saya ya, Eras Channel di YouTube. Eras Channel. Iya. Sebentar ya Bapak Ibu, ini saya sulit menggeser ini. Oh ini dia. Oke Bapak Ibu, mungkin agak sedikit cepat karena ini biasa, karena kita sudah waktunya tadi sudah agak mepet juga. Belajar di mana saja dengan akun Belajar ID. Nah, masalah pembelajaran sekarang Bapak Ibu. Nah, ini kan masalah pembelajaran jarak jauh seperti yang disampaikan Pak Abu tadi. Kita seringkali bermasalah dalam mengakses data. Data kita hanya bisa kita akses dengan salah satu perangkat seperti itu. Kemudian apalagi data kita sering rusak nih, hilang karena virus, apa virus corona, virus apalah sekarang sering hilang data kita. Nah, dulu itu akan dikenal dengan sistem bootlock ya, cabut colok. Nah, flash disknya cabut colok. Kalau udah mau masuk dulu flash disknya Pak Bu itu kita takut nih. Ini baru nggak nih ya? Betul kan Pak Bu ya? Iya betul. Itu bisa sering di ini ya, di MGMP kita kan. MGMP betul seperti Pak Bu bilang tadi di MGMP mau ada tukar data. RPP baru nih. Ya ini cabut dari colok, mana nih tadi? Colok. Benar, ini datanya dari mana tadi? Flash disknya dari mana? Tiba-tiba gara-gara habis baterai Pak Bu. Iya. Mati laptop, kita langsung wah ini pasti gara-gara flash disknya. Padahal baterainya sudah habis. Iya, bukan karena virus. Nah itu masalahnya Bapak Ibu. Jadi kemudian masalah apa lagi? Memori kita, laptop kita sering penuh gara-gara penyimpanan data.
Ya, kita berikan misalnya ada 250 giga, ada yang 500 giga penuh Bapak Ibu. Nah, apa solusinya? Nah, solusinya ada di akun Belajar ID ini Bapak Ibu. Jadi di akun Belajar ID ini seperti yang disampaikan oleh Master Abu tadi, kita akan mendapatkan penyimpanan data tanpa batas. Wow, unlimited Keren, Bapak Ibu. keren. Jangankan orang, istri juga bisa disimpan di situ. Istri simpanan enggak ya? Maksudnya data semuanya bisa kita simpan di situ Bapak Ibu. Jadi kalau tingkat keamanan seperti yang sampaikan Pak Abu tadi, bahwa ini sangat aman dan dijamin oleh Kemdikbud tentunya. Bapak Ibu, ada fitur-fitur canggih, aman dan lain sebagainya. Nah, ini Google Drive. Saya ingin berbicara sedikit tentang Google Drive Bapak Ibu. Bahwa Google Drive itu adalah fasilitas penyimpanan online untuk menyimpan semua data Bapak Ibu. Biar itu mau itu Google Doc, Google Drive, form, dan lain sebagainya. Baik itu media pembelajaran dan lain sebagainya bisa kita simpan di Google Drive secara online. Nah, apakah Google Drive ini bisa kita akses dengan offline? Sekarang sudah bisa Bapak Ibu. Nanti ketika kita menemukan jaringan, maka kita akan sinkronisasi kembali datanya. Makanya sekarang namanya bisa diakses di mana saja. Nah, Google Drive inilah yang menjadi solusi nanti untuk menghindari kepenuhan data pada local disk Bapak Ibu. Nah, apa yang kita dapat di Google Drive? Kita bisa membuat dan membagikan file-file secara online. Kita bisa kolaborasi Bapak Ibu antar teman pendidik. Jadi kalau nanti bisa mau ngedit RPP nih seperti yang sampaikan Master Abu tadi, kita bisa mengedit bersama. Ada kolom drive bersamanya. Nanti akan kita lihat sebentar lagi. Tadi nggak capek satu orang lah, Master Enal. Nggak capek satu orang. Oh, ini misalnya anak-anak mau kita ajak nih, ayo kita menulis tentang esai, tentang pendidikan. Nah, ini judulnya. Ayo tuliskan semua pendapatmu di sini. Mereka bisa berkolaborasi nanti. Oke, akan kita lihat setelah pesan-pesan berikut ini ya, Pak Bu ya. Oke, selanjutnya kita bisa mengatur dokumen. Di sana ada doc, spreadsheet, presentasi ya, dan sebagainya. Nah, ada 3 cara Bapak Ibu untuk mengakses Drive ini. Yang pertama, Bapak Ibu bisa login ke drive.google.com. Bapak Ibu bisa mencari ikonnya nanti di, kalau Bu Fiza bilang kemarin apa ya, 9 titik ajaib ya. Kalau bahasa Inggris. 9 magic button dibilang ya. 9 magic button. Magic button. Iya, itulah saya takut salah menyampaikan di Pak Bu. Bahasa Nanggro ini agak sulit titik ya. 9 aja kita ya, titik 9 gitu, ajaib gitu kan. Kemudian juga bisa kita akses dengan HP atau dengan perangkat handphone kita, Android. Jadi sudah sangat mudah Bapak Ibu, semua data kita berada dalam genggaman. Nah, apa keuntungannya kalau Google Drive dengan akun belajar, penyimpanannya tadi tanpa batas, kita bisa menyimpan dan mengirim file sekaligus dalam ukuran besar tanpa batas. Bapak Ibu bisa akses file secara offline, bisa melihat perubahan pada file setiap detiknya, bahkan kita bisa berbagi ke versi PDF. Dan kalau sekarang itu Bapak Ibu dengan Google Drive itu Bapak Ibu bisa mengakses nih semua yang memang diberikan akses ke Bapak Ibu, ya. Nanti akan kita lihat. Nah, ini tadi. Kalau di akun pribadi, nah Google Drive-nya akun pribadi Bapak Ibu, cuma seperti ini tampilannya. Nah, ini mungkin sudah terbiasa ya Bapak Ibu, sudah biasa saya yakin penyimpanannya sudah di Google Drive. Nah, dia cuma ada My Drive, Share with Me, ini yang dibagikan dengan saya. Kemudian nih, kalian. Sementara untuk Drive di akun belajar, ini ada My Drive dan Share Drive. Inilah yang saya katakan tadi, Drive bersama. Nah, di Drive bersama ini kelebihannya Bapak Ibu. Selain kelebihan tanpa batas. Nanti akan kita lihat. Nah, ini untuk memindahkan. Ini saya lewatkan saja. Kita nggak usah tes fokus dulu ya. Kita langsung ke prakteknya. Baik, Bapak Ibu. Silahkan kalau mau dicoba. HP lah.
Silakan kalau memang mau dibuka bersama-sama. Nah, ketika kita membuka jendela baru seperti ini. Seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tadi di sini boleh mengetik seperti yang saya katakan tadi. drive.google.com. Atau lebih mudahnya itu ketika Bapak Ibu sudah login nih dengan akunnya belajar Bapak Ibu, akun belajar ya. Bapak Ibu silahkan klik. Nah ini titik 9 ini. Jadi titik 9 ini ada lambang atau logo titik segitiga ini. Drive silahkan diklik. Maka kita akan masuk pada Google Drive. Seperti ini. Nah ini tampilan Google Drive Bapak Ibu. Ya. Jadi ini tampilan. Nah ini saya baru memakai 1,37 GB. Padahal diberikan unlimited. Saya bingung mau nyimpan apa lagi di sini kan gitu ya. Jadi Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke mencobakan ini, saya ingin mengenalkan fitur-fiturnya. Ada di sini tanda tambah seperti ini baru. Di tanda tambah ini Bapak Ibu bisa mengupload file. Bapak Ibu bisa membuat folder. Bapak Ibu bisa memulai mengetik di Google Dokumen. Nah, ini nanti ada masternya ini yang menjelaskan. Bapak Ibu bisa membuat Google Spreadsheet, slide dan form dan lain sebagainya. Banyak sekali fiturnya ini Bapak Ibu. Nanti akan dijelaskan besok oleh masternya masing-masing. Nah, saya di sini ingin menampakkan dulu kepada Bapak Ibu bagaimana kalau kita memilih folder, bagaimana kalau caranya kita mengupload file, bagaimana kalau kita mau mengupload folder. Tapi sebelum ini saya perkenalkan dulu ini tadi kembali fitur-fiturnya. Ini prioritas, ya, ini yang menjadi drive prioritas kita. Ini drive saya, berarti ini tempat penyimpanan yang sudah saya lakukan penyimpanan. Ini drive bersama Bapak Ibu. Nah, di sini adalah drive kolaborasi. Ya, kita bisa menyimpan file di sini, lalu kita mengirimkan atau menandai teman kita, nah, email teman kita sehingga dia juga bisa akses ini. Ya, contohnya seperti ini. Nah, sepertinya ini adalah drive bersama kami untuk JMT level 2. Jadi semua JMT level 2 yang sudah masuk di sini, kalau mau lihat anggotanya, ini bisa mengakses, nah ini bisa mengakses dan mengedit semua file yang ada di drive bersama ini Bapak Ibu. Nanti akan kita coba praktekkan. Jadi siap-siap coba login. Ya, kemudian ini yang dibagikan ke saya ada di drive biasa, sama. Kemudian ini yang terbaru, ini yang berbintang kita tandakan, dan ini sampah. Oke Bapak Ibu, kita coba. Yang pertama, kita mau menambahkan folder. Jadi di dalam drive kita mau buat folder, silahkan klik plus, kemudian pilih folder baru, lalu berikan nama. Misal kita beri nama di sini, pelatihan GWE. Nah seperti ini, saya buat, maka dia masuk ke drive kita. Ini Bapak Ibu, pelatihan di GWE. Nah, di pelatihan GWE, jika kita buka, ini kan masih kosong Bapak Ibu ya. Nah, ini kita bisa isi dia. Bisa kita isi dia dengan file yang kita upload, atau upload folder, atau dokumen lainnya. Nah, sekarang saya mau contohkan mengisi dengan upload file. Silahkan diklik upload file. Ya, lalu kita pilih file mana yang ingin kita masukkan ke drive itu. Contoh saya masukkan Juknis, open. Nah ini dia proses mengupload, langsung dia masuk ke drive ini nanti Bapak Ibu. Nah kita tunggu. Oke, nah ini dia sudah masuk ke foldernya pelatihan GWE. Lalu misalnya kita mau nambahkan folder juga sama Bapak Ibu. Nah ini langsung satu folder dia dimasukkan. Misal saya di sini nggak ada folder. Oke, nah ini misalnya folder ini saya mau masukkan. Bisa langsung klik upload, langsung folder ini masuk ke
bagian drive kita. Nah, seperti itu simpelnya Bapak Ibu, sekali klik. Lalu folder ini mau diapakan Pak? Ini bisa jadi penyimpanan kita yang sewaktu-waktu kalau kita butuhkan, misalnya kita berada di luar daerah dan sebagainya, bisa kita panggil kembali untuk kita download. Artinya ini tersimpan data kita di awan. Tapi kalau kita mau bagi bagaimana? Bisa. Kita tinggal klik kanan atau lambang di sini, plus ini, bagikan. Ini saya mau bagikan nih, misalnya ke rekan saya. Misal ke Master Abu, saya bagikan. Iya. Maka Abu saya klik aja nih, Filenya. namanya Abu Bakar. 21. 21. Nah deh nih. Sorry. Aduh. Sebentar ya Pak Ibu ya, saya stop sharing dulu. Oke. Jadi mungkin sedikit saya ingin berbagi pengalaman Bernal ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya kan di sekolah itu ada komputer PC itu. Ya, jadi dengan Google Workspace for Education dengan belajar ID, saya tidak usah repot-repot lagi sekarang bekerja dengan alat apapun, artinya dengan komputer, dengan laptop, dengan akun belajar ID, jadi kita sudah sangat aman. Artinya kita buka di laptop juga bisa, kita buka di komputer juga bisa, tanpa kita lupa membawa data. Ya, mungkin kalau dulu kita belajar bahan kita di komputer. Jadi pas kita misalnya di luar daerah, aduh datanya ketinggalan di sekolah, di komputer sekolah. Ya, jadi dengan akun belajar ID, kita tinggal login aja, melalui smartphone atau kita pinjam laptop kawan sebentar, kita login, habis itu kita buka drive-nya, kita sudah bisa lagi mengakses data yang tinggal di sekolah. Jadi intinya sangat luar biasa Pak Ernal itu ya. Ya, bisa beri. Mungkin ini mohon bantuan Pak Abu untuk menampilkan biar bisa kita coba lihat ke teman-teman cara berbagi Oke, file. baik. Mohon maaf, ini laptop saya agak sedikit terkendala nih. Minta baru mungkin. Baik Bapak Ibu, ini saya share screen-nya begitu ya. Jadi Bapak Ibu, tunggu saya geser. Di drive kita mungkin bisa ditampilkan Pak. Jadi di sini di drive saja ya. Buka baru aja Pak, new tab-nya. Tunggu, ini kurang nampak new tab-nya. Jadi di sini kita ketik. Bapak Ibu ya, kita ketik dulu drive Google. Atau kita aja di sini jadi bintang 9 aja ya, 9 aja. Ya di sini Bapak Ibu ya. Iya, jadi tadi Pak Ernal simulasinya sampai di berbagi Pak Ernal ya. Oke, berbagi boleh. Ya, kita minta satu file aja Pak Abu. Iya, boleh Bapak Ibu. Jadi kita bisa berbagi yang data di drive saya, boleh di drive bersama juga boleh Bapak Ibu ya. Jadi misalnya di sini untuk drive bersama tadi sudah, jadi kita untuk file aja boleh. Kita tes yang file, misalnya di sini. Mana ya, kita tes ambil satu ya, ini misalnya nih kita kan sekarang kalau yang SMA lagi ada gotong royong ya programnya. Nah ini udah ditampilkan. Nah Bapak Ibu bisa klik tadi bagikan. Nah ini ya Pak Ibu. Iya, maka langsung kita tuliskan ya, jadi kita di sini ketik emailnya begitu. Benar ya. Jadi misalnya Ernal, saya Ernal Noviandri 01. Noviandri 01. F ya di sini ya. Iya, pakai F. Ernal Noviandri 01 @guru smk.belajar.id. smk.belajar.id. Iya, ini dapat Bapak Ibu ya, langsung kelihatan nih. Nah, ini kalau kita sudah pernah berkolaborasi seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, ini seperti yang disampaikan Master Abu, di belakang ini, samping ini nih, ini nih, kita bisa beri akses kepada rekan yang kita bagikan. Apakah dia hanya melihat-lihat saja, tanpa bisa merubah dokumen kita, apakah dia bisa memberi komentar,
terhadap dokumen kita tapi tidak bisa mengedit, dan bisa juga dia sebagai editor. Dia sebagai editor berarti dia memiliki hak penuh terhadap dokumen itu. Dia bisa merubah tulisannya, dia bisa mengeditnya dan lain sebagainya. Nah, kita coba menjadi editor, Pak Abu. Ya, ini menjadi editor Bapak Ibu ya. Ya, jadi di sini sudah posisinya editor. Jadi kalau Bapak Ibu mau kasih informasi, misalnya iya, di sini Bapak Ibu ya. Misalnya kita sudah ngerjain tugas 1 misalnya Pak Enal ya. Jadi di sini bantu kerja tugas 2 ya. Ya, kita klik kirim Bapak Ibu. Ya, di sini berbagi di luar organisasi maksudnya karena ya ini Pak Ernalnya guru SMK, saya guru SMA, jadi di luar organisasi saya. Tapi tetap bisa kita berbagi ya Pak ya? Tetap bisa, walaupun Tetap nanti bisa dari ada yang dari SD, dari PAUD atau apa kita tetap bagikan. Jadi bisa Bapak Ibu. Ya, Nah, jadi kalau sudah Pak Abu klik seperti itu, maka Bapak Ibu secara otomatis akan ada pemberitahuan ke saya, baik melalui email, bahwa ini nih ada file yang harus dibagikan. Nah, saya bisa buka dan bisa mengeditnya kalau saya sebagai editor. Dan perbedaannya Bapak Ibu, coba tadi dilihat, kalau awalnya seperti data akun PD yang di atas, ini tidak ada gambar orangnya Bapak Ibu. Artinya ini cuma data penyimpanannya Pak Abu. Siapapun belum bisa mengaksesnya. Belum berbagi ya, belum berbagi. Iya, belum berbagi. Tapi kalau yang gotong royong ini sudah dibagikan. Nah, ada orang nih, 2 orang duduk nungguin Pak Abu ya. Berarti dia sudah dibagikan. Berarti file ini sudah setelannya publik. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi, saya mohon maaf sekali ini terkendala dalam sharing. Ya, seperti itu. Nah, lalu hal ini Bapak Ibu bisa kita lakukan pada drive bersama tadi. Nah, drive bersama kalau misalnya Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Kepala Sekolah, pengawas nih yang paling penting atau dalam MGMP, kita bisa buat nih Pak Bu ya folder. Misalnya kita buat folder MGMP nih di drive bersama. Kita coba ya. Kita buat misalnya MGMP bahasa Inggris nih misalnya ya, kalau Pak Bu bahasa Inggris. Nah, Nah, kita ingin folder atau file yang ada di folder MGMP bahasa Inggris ini bisa diakses semua rekan-rekan kita di MGMP bahasa Inggris. Maka tinggal kita bagikan Bapak Ibu. File ini kita buat berbagi. Nah, ini kita bisa kirim ke email anggota atau kelola anggota. Nah, ini bisa kita tambahkan. Ya, kita tambahkan semua anggota. Dan ada cara praktis Bapak Ibu di Google ini. Kita bisa tambahkan 1 kali klik ratusan peserta bisa bergabung atau bisa mendapat notifikasi. Nah, ini ada sisi khususnya tentunya Pak Bu ya. Iya, nanti Google ada sisi Group khususnya. nanti ya. Google Group itu siapa masternya itu, mungkin Bu Novi atau siapa. Iya, tapi yang pasti ini bisa kita bagi. Dan di dalam ini, misal Pak Bu coba tambahkan Google Doc nih, RPP misalnya judulnya. Nah, misalnya dokumen RPP yang kita simpan di Drive. Maka RPP ini nanti juga akan berkolaborasi ke semua orang-orang yang sudah kita tandakan tadi Bapak Ibu, yang sudah kita bagikan. Nah, segitu mudahnya Google ini memberikan fasilitas untuk kita bisa berkolaborasi. Sehingga beban itu bukan jadi milik kita sendiri lagi Pak Bu ya, sudah menjadi milik bersama. Nah, mungkin itu Bapak Ibu. Kebiasaan gini Mas Rena, biasanya yang rajin buat itu kan dapat yang urutan 1. Ini punya saya sudah siap. Yang urutan ke-10 mana ada terima-terima aja kan. Iya, copy pasti ya. Kalau ini enggak, ayo nih sama-sama nih, ini udah ada RPP, siapa yang buat judulnya? Oh, misalnya Bu Cut buat judulnya. Terus pas di judul kurang nih. Pak Abu, Master Abu itu bisa mengeditnya. Siapapun yang bisa ditandakan di sini bisa mengeditnya Bapak Ibu. Dan yang pasti ini karena keterbatasan waktu sebenarnya banyak sekali fitur menarik lainnya yang ingin kita tampilkan di sini di Google Drive Bapak Ibu. Tapi tidak apa-apa, silakan dieksplor saja. Jika Bapak Ibu menemukan kendala nanti kita coba diskusi di WA Group. Seperti itu Pak Abu, Master Abu. Iya, betul. Iya, betul Pak. Nanti di materi juga ada bisa dibaca-baca, mungkin bisa ditanyakan di grup. Di materi Google Drive juga sudah sangat jelas di situ bagaimana kita menambahkan file, menambahkan folder. Ya, jadi nanti
Google Drive ini sebenarnya inti dari semua penyimpanan di sini. Nanti kalau pembahasan Google Docs, pembahasan Google Slide, nanti ada masternya juga. Jadi di sini tempat penyimpanannya gitu, Pak Ernal ya. Iya, benar, Master. Oke, kita kembalikan nih ke Ibu Moderator. Ini mohon maaf, sudah lewat dari waktu yang kita jadwalkan. Silakan Ibu Moderator. Baik, Pak. Terima kasih kepada Bapak Ernal dan Bapak Abu yang sudah menjelaskan materi. Nah, Bapak Ibu, tanpa terasa kita sudah memasuki acara sesi tanya jawab. Bapak Ibu bisa bertanya dengan mengklik raise hand atau bisa bertanya melalui kolom chat. Pertanyaan bagi peserta yang ingin bertanya, silakan menyebutkan identitasnya terlebih dahulu dan alamat instansi. Nah, Bapak Ibu, silakan bertanya. Ada Bu Nuraini itu, Bu Fo yang sudah raise hand. Iya, Bu Nuraini. Halo, Ibu. Halo, Ibu Nuraini. Atau langsung kita ada pertanyaan kita lihat dulu di kolom chat. Oh iya, Bapak Ibu, absen sudah ini ya, Pak Ernal ya. Sudah di-share sama Pak Abu. Nah, jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir yang sudah di-share oleh Bapak Abu di room chat. Itu Bu Nuraini, apa bisa hidupin mikrofonnya Bu Nuraini? Mungkin host minta izin. Nah, sudah ada nih Bu Nuraini. Ya, silakan Bu Nuraini. Silakan Ibu. Ya, silakan Bu Nuraini. Itu mikrofonnya sudah terbuka. Silakan Bu. Nah, tunggu ya. Ya, silakan Bu. Bisa jaringan, Pak. Tunggu. Ya, nggak apa-apa. Atau di kolom chat mungkin sambil kita nunggu Bu Nuraini. Di kolom chat Bu, ada pertanyaan? Bu Pau? Halo Pak Abu, bisa dengar saya? Bisa Pak Ernal. Apa jaringannya di situ Pak ya? Baik Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan Bapak Ibu. Ini banyak master-master nih. Bu Fiza selamat bergabung nih. Dari tadi nih. Ini master kita juga ini. Iya nih. Mana Ibu Pau nih? Intan Mutia, ada pertanyaannya nih. Oke, baik Bapak Ibu. Ya. Oke, Miss Fiza itu mikrofonnya udah bisa kasih hidup tuh, udah jadi co-host ya. Ada pertanyaan nih Bapak Ibu. Apakah akun belajar ID ini ada masa berlakunya? Begitu ya.
Jadi Bapak Ibu untuk akun belajar ID ini, jadi sepanjang kita terdata di Dapodik untuk saat ini kebijakannya jika kita guru itu berlaku selama kita masih terdaftar di Dapodik sebagai pendidik, itu kita masih dapat mengaksesnya. Kalau kita mutasi atau pindah sekolah, sepanjang kita masih statusnya sebagai pendidik terdata di Dapodik, itu akunnya masih berlaku. Untuk siswa, jika dia misalnya ada akun belajar ID dari SMP, kemudian dia melanjutkan pendidikan misalnya ke SMA, itu akun belajar ID itu akan sinkron otomatis Bapak Ibu nanti pada saat dia duduk di SMA. Jadi bisa digunakan sampai ke SMA. Namun untuk saat ini untuk kampus atau mahasiswa itu belum ada kebijakannya Bapak Ibu ya. Ini dispesialkan dulu buat seperti kebijakan yang sudah saya sampaikan pada Persejen baru di 2021. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, silakan gunakan aja dulu akun belajar ID bagi pendidik, bagi tenaga kependidikan, karena untuk saat ini belum ada regulasi yang pasti bahwa apakah begitu pensiun langsung nonaktif. Ya tidak, intinya syaratnya masih terdata di Dapodik. Jadi untuk saat ini kuncinya seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada tambahan dari Master Visa nih. Pak Abu, Iya, saya Bu. dari tadi memang sudah bergabung sebenarnya, tapi sempat keluar masuk ya, karena jaringan juga. Berada di space itu, ada awannya di situ. Jadi jauh kali berdiri makanya lempar-lempar. Iya, jadi saya berada di luar angkasa nih. Di luar angkasa ya. makanya jaringannya seperti itu. Iya, agak jauh ya. Iya. Jadi memang benar tadi kata Pak Abu, jadi memang dia itu kan tersinkron ke Dapodik ya. Nah, jadi dimanapun nanti kita, kalau memang nanti anaknya itu sudah ke SMA, ini untuk akun siswa ya. Nah, maka nanti juga dia akan mengikuti gitu. Dan kemudian untuk perpanjangan sendiri, kapan bisa diaktifkan? Memang untuk saat ini sampai September ya, Pak Abu ya. Sampai iya, untuk sementara 22 ini. September ya. Apakah mungkin ada kebijakan baru lagi nanti bisa diaktifkan? Cuma Bapak Ibu kalau bisa segera aktifkan begitu Bu ya. Segera, ya. Jadi memang ini selalu ada perubahan karena waktu awal juga, waktu kami di GMT yang pertama itu kan seperti ini juga ya, bahwa Agustus tuh nanti katanya itu terakhir gitu ya. Nah ternyata ada kebijakan lagi dari kementerian, ternyata diperpanjang sampai September. Tapi tentunya kita jangan menunggu kapan terakhir ini ditutup. Kenapa? Karena selain manfaat yang ditawarkan, juga karena tadi seperti Pak Abu katakan, ini sudah terintegrasi langsung dengan SIM PKB. PKB Nah, ya betul. jadi iya, jadi kalau nggak kita aktifkan sekarang, nah kapan lagi gitu ya. Dan ini memang kesempatan yang sangat luar biasa, apalagi kita sudah berkolaborasi nih ya. Ini adalah kesempatan kita untuk langsung mengaktifkan akun belajar ID, karena jika ada kendala itu bisa langsung nanti ditanyakan di grup kita ya, karena kita ada WA grup juga selain di Classroom nanti. Ini adalah kesempatan. Jadi kalau teman-teman belum aktifkan, nah ini dia kesempatan kita untuk mengaktifkan selagi kita masih bisa berkomunikasi dengan para trainer-trainer yang hebat-hebat ini. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Iya, ini ada pertanyaan nih. Coba Miss Visa nih. Ada siswa yang mutasi, ada siswa yang mutasi, tapi tidak ada keluar akun belajar ID waktu di-download sama operatornya maksudnya. Bagaimana solusinya? Gitu. Oke, nah ini berarti dia mutasi itu kalau dia masuknya itu adalah ke sekolah kita, misalnya dia tuh mutasi dari sekolah A ke sekolah kita gitu ya. Terus ketika kita mendownload, ternyata akunnya itu tidak terdaftar di sekolah kita. Nah, itu bisa pertama sekali kita cek dulu di sekolah yang lama, di operator sekolah yang lama. Siapa tahu ternyata akun dia itu ternyata terdata di sekolah yang lama. Nah, karena tadi kan jika dia itu statusnya adalah murid mutasi atau pindahan ke sekolah kita, itu yang pertama. Jika ternyata setelah dicek di sana juga tidak ada gitu ya, kalau di sekolah kita kan karena baru ya, nah juga tidak ada, maka kita bisa ke ini, ke call center-nya kementerian. Itu tadi di awal juga ada tuh, kalau kita klik di browser belajar.id itu nanti langsung di bawah itu ada call center, kita bisa mengirim email ke sana
untuk pengajuan atas nama anak tersebut agar dapat segera diberikan akun belajar ID. Nah, seperti itu, Pak. Jadi mungkin boleh dicek dulu ya, kalau memang dia mutasinya itu dari sekolah yang lain, kita cek dulu di sekolah asalnya. Siapa tahu ternyata akun dia terdata di sekolah asal gitu. Betul, tepat sekali itu. Jadi itu Bu solusinya ya. Biasanya kalau baru mutasi itu dia datanya masih di sekolah yang lama begitu. Jadi coba dicek di kedua sekolah. Jika juga tidak ada di kedua sekolah, baru kita hubungi call center-nya gitu. Oke, baik. Satu lagi ada pertanyaannya. Assalamualaikum. Kemarin di Classroom saya daftarnya dengan akun biasa. Apakah bisa ganti dengan akun belajar ID? Oh, ini tentu bisa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu login aja nanti dengan akun belajar ID. Jadi sign in dulu di smartphone boleh, di laptop boleh. Tambahkan akun dulu kalau di smartphone. Sign in dengan akun belajar ID. Nanti bergabung di kelas, ada pilihan nanti ditanya dia. Dengan akun yang mana kita mau masuk. Jadi pilih aja akun belajar ID. Begitu ya Miss Lisa ya? Iya, seperti itu. Jadi jangan khawatir buat teman-teman yang gabungnya bukan dengan belajar ID. Nah, jadi nanti udah bisa diaktifkan. Kemudian seperti kata Pak Abu tadi, di sign in aja dengan akun belajar ID. Kemudian kembali lagi cara masuknya, apakah bisa melalui kode kelas atau dari email yang sudah dikirimkan linknya atau kode classroom-nya. Jadi tidak masalah ya, begitu ya Pak Abu ya? Iya, betul Bu. Ini dari Lisa Fakriani, artinya akun belajar ID ini penting banget bagi yang sudah terdata di Dapodik. Jadi Bapak Ibu akun belajar ID ini tidak sembarangan diberikan kepada orang biasa. Ini khusus yang terdata di Dapodik. Habis itu seperti kebijakan Kemdikbud yang sudah disampaikan. Jadi ini sangat berharga Bapak Ibu. Kalau kita simpan data di Drive itu, kalau ukuran 100 giga saja, itu per tahunnya sudah 500.000 kalau nggak salah Bu Pisa ya. Tapi begitu kita menggunakan akun belajar ID, ini penyimpanannya unlimited ya. Jadi tak terbatas, kita gratis kepakai biaya. Ya, begitu Bapak Bu. Jadi jangan khawatir yang sudah ada akun, mari kita manfaatkan dengan baik. Jangan nanti pas dikunci sama Kemdikbud yang nggak aktif, nggak bisa dipakai lagi. Di situlah baru kita merasa, aduh saya ketinggalan begitu. Iya. Ini Bapak Ibu gimana nih kira-kira? Mau nggak beralih ke akun belajar ID dulu nih, yang belum nih? Tuh, dengan sejuta manfaat ya yang sudah dijabarkan hari ini tuh baru sepersekiannya ya Pak Abu ya. Karena masih ada lagi di hari-hari ke depan akan dipapar lagi berbagai macam manfaat dari akun belajar ID ini untuk bisa kita integrasikan ke aplikasi Google. Nah, Google Workspace for Education yang memang sudah disiapkan dengan segala manfaat yang benefit atau manfaatnya itu luar biasa untuk para guru. Nah, ini jadi satu lagi jangan ragu-ragu lagi untuk beralih. Satu lagi nih ada pertanyaan nih dari Pak Musdi. Assalamualaikum, apakah akun belajar ID ini bisa dihack atau bisa disalahgunakan orang lain? Nah, coba nih Miss Fiza nih. Jadi gini, ya itu pertanyaannya luar biasa ya Bapak. Jangan-jangan Bapak ini hacker ya? Ya enggak sih? Bukan ya? Bukan Bu. Mudah-mudahan bukan hacker ya Pak ya. Ya, nah sebenarnya kalau dari sistem keamanan Pak ya, ini sama juga seperti akun-akun yang lain. Dia kan mempunyai password gitu ya Pak. Dan salah satu kunci keamanan itu kan ada pada password. Ya, begitu ya. Nah, sebenarnya akun ini kalau untuk password, makanya kita tuh disuruh reset ya Pak ya passwordnya. Ketika kita mau mengaktifkan akun belajar ID, memang sudah ada password bawaan yang di-download oleh operator Dapodik kita masing-masing. Nah, ketika kita mau mengaktifkan, itu kan ada diminta reset password. Nah, ini adalah salah satu cara untuk kita bisa memproteksi akun kita dari hacker. Karena password itu usahakan hanya kita dan Allah saja yang tahu ya gitu ya Pak Abu ya. Iya betul. Iya. Nah, jadi kalau kita mentah-mentah mengaktifkan akun dengan password yang diberikan atau yang di-download dari operator, nah itu justru tidak ada proteksi terhadap akun kita. Itu sangat rentan untuk dihack. Oleh karena itu akunnya sebaiknya ketika diaktifkan, di-reset password, hanya Bapak yang tahu. Kemudian ketika Bapak katakanlah login akun tersebut,
di katakanlah komputer atau di laptop manapun, kalau memang itu dia bisa diakses oleh orang lain atau publik, sebaiknya Bapak kemudian bisa sign out kembali. Gitu ya, Pak? Iya, betul. Ya, Jadi Bapak Ibu jangan seperti khawatir itu. ya, untuk kebijakan keamanannya tadi sudah saya sampaikan sekali. Jadi Bapak Ibu ada uniknya di Belajar ID ini. Kalau email biasa kita mencurigai nih, udah email kita atau akun kita ini sudah ada yang hack nih. Jadi kita nggak bisa beralih lagi karena bisa jadi nanti ada diganti password sama orang. Tapi kalau kita akun Belajar ID, begitu kita udah mulai, oh ada pergerakan curiga nih di akun saya, ini saya udah ragu nih, nampaknya ada di hack nih. Kita bisa langsung minta ke admin atau operator sekolah untuk reset password. Jadi kita ganti lagi passwordnya. Itu sangat mudah kita kontrolnya. Jadi Bapak Ibu luar biasa sekali akun Belajar ID. Ya, benar sekali. Iya. Mungkin ini jadwalnya waktunya sudah pukul 17 nih Bu Fiza ya. Jadi Bapak Ibu saya kira untuk pertanyaannya mungkin di lain kesempatan, masih ada 2 hari kita live streaming, artinya kita tatap maya seperti ini. Mungkin bisa disimpan besok untuk pertanyaannya, karena ini pun sudah lebih 30 menit dari jadwal yang ingin kita laksanakan. Jadi Bapak Ibu tolong diisi absensi atau daftar hadirnya ya Bapak Ibu ya. Di kolom chat sudah ada, silakan diisi. Mungkin Ibu Fauziah masih bergabung nih sama kita. Nampaknya sudah tidak terkoneksi nih. Pak T. Julizal masih bersama kami Pak T? Iya, baik Bapak Ibu, nampaknya ini suasana di Aceh Jaya, di tempat saya saja ini hujan nih Bu Fiza. Iya, tadi juga hujan juga. Hujan ya, mungkin ada terkendala dengan jaringan. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan sudah bergabung pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan mendapat ridha di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Bapak Ibu, sampai jumpa lagi besok. Oke, sampai jumpa Bapak Ibu ya. Di lain waktu, esok hari ya, di jadwal yang sama di hari yang berbeda. Bapak Ibu silakan hidup pesertanya masih ada? Boleh diaktifkan kamera. Kita foto lagi, kita foto lagi nih, silakan. Maaf, kami tadi mati lampu nih Pak Bu. Jadi ini lagi hujan juga nih Mbak Enal nih. Pada hilang semua. Jadi Pak T bilang dia belum dijadikan co-host kan, makanya nggak bisa ngomong. Oh Pak T. Oke, saya bantu. Ya, mohon dipandu sebentar. Terima kasih semuanya. Mohon maaf tadi itu baru membisu. Udah cuap-cuap tadi. Pak T aja tuh yang langsung. Ya, silakan Pak T dipandu untuk foto bersama nih di akhir sesi. Tadi udah foto lagi ini. Foto lagi sekali lagi nih. Ini udah berani mandi. Udah banyak nih, 108 orang. Masih nih 108 nih. Bentar ya. Iya. Silakan Bapak Ibu. Hidupkan mikrofonnya. Saya masih hadir nih Pak. Masih ya Bu ya. Wah mantap ya. Hadir Pak Abu, masih hadir. Iya. Terima kasih Bu Titin ya. Isi absensinya tuh, daftar hadirnya diisi. Jangan lupa masih ada 2 hari lagi. Oke, slide pertama apa tuh? Ayo. Oke. Hadir gimana nih Pak? Gimana Pak? Kita foto ya. Bu Pija manis sekali. Kayak mana cara buatnya kayak gitu? Nampaknya. Saya di luar angkasa Bu. Saya di luar angkasa. Kayak mana cara buat itu? Diajari lah Bu. Ada di background Ibu, di setting. Coba Ibu pencet setting yang seperti ada roda. Nanti dipencet ada background. Tapi slide 4 nggak ada yang ada hidup kamera nih. Slide 3 juga. Yang ada roda Ibu. Screenshot aja. Anda bisa mati. Nggak tahu kami Bu. Di sebelah mananya? Di sebelah mananya Bu Piza? Di sebelah mananya? Di paling bawah ada tanda icon setting roda, kemudian diklik di situ ada background, silahkan dipilih yang mana yang Ibu suka.
Red action. Yang ada roda Ibu paling bawah, roda Di setting. setting deh, Bu. Di setting ya. Di setting Ibu. Pengaturannya. Nah, di Mungkin ini pengaturan. Setting. Ibu bisa Setting, setting, tapi lagi nggak ada. bukanya langsung di webnya mungkin. Jadi enaknya di settingnya di aplikasi yang satu lagi. Yang bisa. mana, Mak? Bukan nanti di Oh iya, kita- saya di web ini. Ah, Ya, saya di web. Di mananya? Saya pakai HP nih. oh, pakai HP ya. Nah, Tuh, untuk Bu, pakai HP bisa juga Bisa sama. juga. Yang pakai HP Sama. di setting juga bisa. Di pengaturan. Besok dicoba. Besok dicoba. Tutorial pakai ya, juga. Bu Pizza. Iya. Bu Pizza. Yuk, sama-sama Ibu. Bu Pizza, tutorial. Gimana tutorialnya? Ya. Enggak tahu saya ini di laptop Enggak apa-apa. ini. Karena Nanti gini ada aja, gimana video saya call dengan Bu nggak Pizza. Nanti Bu cari-cari Pizza cara. share screen-nya ya. Share screen-nya Bu Pizza. Kasih tahu ya. Oke lah, nanti saya video call aja dengan Bu Pizza. Iya. Oke, baik Bapak Ibu ya. Kami Terima kasih Mas Rabu, terima kasih Bu moderator. Ya, sama-sama. Terima kasih rekan semua. Ya, Mohon maaf ya. Assalamualaikum. Salam. Pak T, Izin ya. terima kasih banyak ya. Assalamualaikum. Bu Fauzia, Salam. moderator, makasih ya. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya moderator. Ya, terima kasih semuanya.